Siapa sangka pria yang 3 tahun lalu kutinggalkan dengan pura-pura mati, sarjana muda yang tampan itu, Gidi. kini telah berubah menjadi sarjana terbaik di kota Cemerlang, Joko, dan bahkan datang mengacaukan pernikahan hari ini. Tuan Santoso, apa yang terjadi dulu itu adalah kesalahpahaman. Aku sebenarnya melakukannya demi Kesalahpahaman. Kematian palsumu dulu itu kesalahpahaman. Selama lebih dari 1000 hari malam, aku menjadi seorang duda. Apakah itu juga kesalahpahaman? aku, keluarga Wijaya hanya punya satu pewaris per generasi. Aku harus menikah dengan suami menumpang. Tuan Santoso, Anda begitu berbakat, jika aku membawamu pulang sebagai suami menumpang, itu akan menghancurkan karirmu. Joko, aku melakukannya untukmu. Jadi kau tinggalkan aku begitu saja? Membuatku menjadi duda yang menjaga kuburan kosong. Kau melakukannya untuk keluargamu, bukan untukku? Jadi apa yang kau mau? Aku bertanya-tanya apakah keluarga Wijaya membutuhkan seorang sarjana terbaik yang baru diwisuda sebagai suami menumpang. Tapi masa depanmu. Kaulah masa depanku. Citra, jangan berani kau kabur lagi. Nama saya Citra. Saya pewaris terkaya di wilayah selatan, satu-satunya garis keturunan, keluarga Wijaya. Di kerajaan Indraloka, seorang wanita harus patuh pada suaminya setelah menikah. Itu hal yang wajar. Tapi di keluarga Wijaya, justru sebaliknya. 3 generasi pewaris tunggal. Bisnis keluarga berusia seabad berada di pundak seorang wanita. Menikahi suami menumpang adalah tradisi berusia seabad di kediaman keluarga Wijaya. Citra, kami perempuan dari keluarga Wijaya semua mengambil suami menumpang. Kamu harus, seperti ibumu dan nenekmu, mencari suami menumpang yang luar biasa. Bagaimana jika suamiku ingin menjadi sarjana terbaik dan menjadi pejabat tinggi? Gadis bodoh, setelah menjadi menantu laki-laki menumpang dari keluarga Wijaya, dia tidak akan pernah bisa memegang pangkat resmi seumur hidup. Satu-satunya misinya adalah menjaga kediaman keluarga Wijaya, dan menjagamu tetap aman. 3 tahun lalu, saat mengungsi dari panas di pedesaan, aku menyelamatkan seorang cendekiawan miskin yang jatuh dari tebing, namanya Joko. Meskipun miskin, dia memiliki wajah yang tampan. Bangun. Saya akui, saya tergoda oleh penampilannya. Tidak, saya jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Saya menyembunyikan identitas saya, dan tinggal bersamanya di alam liar sebagai suami istri selama setengah tahun. Gidi. Aku membeli jepit rambut perak ini dengan uang dari menyalin buku. Saat aku lulus ujian kekaisaran, aku akan memberimu jepit rambut emas terbaik. Asalkan itu darimu, aku akan menyukainya. Saat itu, kupikir kita akan bersama selamanya. Tapi surat-surat keluarga dari kediaman keluarga Wijaya semakin mendesak setiap hari. Orang tuaku terus mendesakku untuk pulang, dan menikahi suami menumpang. Pulang sekarang. Joko bertekad untuk mendapatkan pangkat resmi, tapi suami menumpang memiliki status rendah dan tidak bisa memegang jabatan. Jadi, aku merekayasa kematian palsuku sendiri untuk memutus hubungan dengannya. Sayang, kamu akhirnya kembali. Kamu sudah dewasa dan sekarang menjadi wanita dewasa. Waktunya mengambil suami menumpang. Sayang, jangan menghela napas. Ayah telah mengumpulkan semua pria muda yang memenuhi syarat di wilayah selatan untukmu. Kemari. Ini daftar calon suami menumpang. Kamu tidak serius. Tuan muda dari agen pengawal pelopor. Nenek moyangnya adalah sarjana terbaik militer. Lihat saja postur tubuhnya. Jika dia menikah ke dalam keluarga kita, dia pasti akan menjagamu tetap aman. Otot dadanya lebih besar dari punyaku. Dia mungkin makan 3 ember nasi sehari. Tidak mampu membiayainya. Berikutnya. Satu-satunya cucu dari cendekiawan Konfusius besar Guru Wang. Keluarga cendekiawan sejati.
Nona Wijaya, Dia terlihat seperti akan mati sebelum aku. Sial. Tidak, tidak. putra bungsu dari keluarga Louis, pedagang garam dari ibu kota. Keluarga mereka sangat kaya raya. Ayahnya berkata, jika kamu setuju, mereka akan memberikan 10 gunung emas sebagai mahar. Persatuan yang kuat, sayangku. Hei, cantik, mau meraba six-packku? Ayo rasakan. Terlalu berminyak, mataku, aku buta. Bawa dia pergi. Dasar kumpulan pecundang. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut di kepala Joko. Sayang, apa yang kamu katakan? Tidak ada. Aku bilang aku tidak senang dengan salah satu dari mereka. Lebih baik tidak punya daripada puas dengan yang ada. Hei Citra, kamu kembali. Citra, sudah 2 tahun, dan kau masih belum menemukan suami menumpang, standarmu terlalu tinggi. Urusan cabang utama? Sejak kapan menjadi urusan cabang samping? Jadi bagaimana kalau kami cabang samping? Ayahku mungkin diadopsi oleh kakek, tapi aku melahirkan seorang putra. Putraku adalah satu-satunya pewaris laki-laki kediaman keluarga Wijaya. Surat wasiat nenek dengan jelas menyatakan bahwa jika putri sulung tidak menikah dengan suami menumpang dalam 3 tahun setelah upacara kedewasaan, posisi matriark keluarga Wijaya harus diserahkan kepada cabang kedua. Bibi, kenapa tidak serahkan kunci brankas keluarga Wijaya padaku hari ini? Ayu, berhenti bermimpi. Bahkan jika aku menyeret pengemis dari jalan dan menikah dengannya besok, kau tidak akan mendapatkan keluarga Wijaya. Sebaiknya kau tepati janjimu. Besok, kita lihat di mana kau menemukan menantu laki-laki menumpang. Tunggu saja. Citra, ayahmu dan aku yang tidak berguna. Kami tidak bisa menemukan suami menumpang yang layak untukmu. Ibu tahu kau menderita di dalam hati. Kau tidak mau menerima. Ibu? Ayahmu dan aku sudah membahasnya. Jika mereka ingin kekuasaan rumah tangga, biarkan mereka mengambilnya. Ibu, ini bisnis keluarga berusia seabad. Keluarga Wijaya. Betapapun pentingnya bisnis keluarga, tidak bisa dibandingkan dengan putriku. Ayahmu dan aku sudah menabung uang kertas, kediaman pribadi, dan sertifikat tanah untukmu. Bahkan jika kau tidak menjadi kepala keluarga Wijaya, ini cukup untuk seumur hidup kemuliaan dan kekayaan. Bebas dan mudah. Saat aku menikahi ayahmu masuk, itu karena aku memilikinya di hatiku. Jika aku harus membiarkan putriku tersayang menikahi pria yang tidak dicintainya, aku lebih baik membiarkan keluarga Wijaya ini hancur di tanganku. Jika aku mengambil uang dan lari, apakah Paman Rahmat akan memberi ibu dan ayah cara untuk bertahan? Dulu, aku bahkan bisa meninggalkan orang yang paling kucintai. Sekarang aku bahkan tidak bisa melepaskan kebebasan ini. Ibu, ayah, kita benar-benar tidak bisa menyerahkan kendali keluarga. Tapi, Citra, kau. Bukankah besok adalah hari keberuntungan? Ayah, ayo kita bangun panggung dan lempar buket untuk memilih suami. Selama dia setuju menjadi menantu laki-laki menumpang, siapapun yang terkena akan menjadi suamiku. Baiklah, aku akan segera mengurusnya. Aku berjanji padamu, orang-orang yang datang besok akan semuanya dipilih langsung oleh ibumu dan aku, dan mereka akan menjadi pemuda terbaik di seluruh kota. Yang terbaik? Lalu kenapa? Pada akhirnya, tetap bukan dia. Sayang, sudah kukatakan padamu, langkah mundur untuk maju ini berhasil, kan? Jangan konyol. Pergi aturlah. Besok, orang-orang di bawah panggung harus berasal dari keluarga baik-baik, tampan dan lembut serta mudah diatur. Terutama putra bungsu keluarga Santoso. Dia berkulit putih, dan tahu obat-obatan. Taruh dia di barisan depan besok. Jangan khawatir, sayang. Besok aku pasti akan memilihkan putri kita menantu laki-laki menumpang yang sempurna. Panggil sarjana terbaik baru, Joko, ke istana. Orang ini bukan bakat biasa, jika aku bisa memilikinya sebagai menantu idaman, lupakan. Apa kau belum dengar? Sarjana terbaik baru ini adalah seorang duda, katanya dia sangat setia pada mendiang istrinya. Dia bahkan membawa papan peringatan mendiang istrinya ke ruang ujian. Hamba Joko menghadap Yang Mulia Baginda. Luar biasa, luar biasa. Kerajaan Indraloka kita akhirnya menghasilkan seorang sarjana terbaik yang meraih juara pertama di ketiga ujian. Aku, sangat senang, memiliki bakat seperti itu. Aku harus memberi hadiah yang besar padamu. Ku dengar kau belum memiliki istri, putriku, Putri Aurelia, sangat mengagumimu. Aku berencana menikahkan putri denganmu, bagaimana menurutmu? Hamba yang hina berterima kasih atas kemurahan Yang Mulia Baginda. Tetapi aku tidak bisa menikahi putri. Kenapa? Saya seorang duda. Hatiku hanya untuk mendiang istriku. Selain itu, undang-undang menyatakan seorang menantu kerajaan tidak bisa masuk kabinet. Saya sudah belajar keras selama 10 tahun untuk menjadi pedang tajam Yang Mulia Baginda. Saya mohon Yang Mulia Baginda mengabulkan permohonan saya.
Benar-benar pedang tajam ya? Saya setuju. Yang mulia Baginda bijaksana. Seorang pemuda yang baik harus mengabdi kepada negara, para pelayan. Berikan sarjana terbaik seekor kuda putih dengan pelana emas. Arak dia keliling kota segera. Baik, Yang mulia Baginda. Nona, hari ini benar-benar hari keberuntungan. Bukan hanya keluarga Wijaya yang melempar buket pengantin, tetapi sarjana terbaik yang baru juga sedang diarak keliling kota hari ini. Ku dengar sarjana terbaik itu sangat tampan. Dan namanya juga terdengar bagus. Sepertinya Santoso. Joko Santoso. Apa? Joko Santoso? Joko miskin, meskipun dia pintar, dia bahkan tidak mampu membeli makanan, biaya perjalanan dan suap di sepanjang jalan dia sama sekali tidak mampu. Bagaimana mungkin dia lulus ujian? Sudahlah, banyak orang dengan nama yang sama, 3 tahun. Aku harus melanjutkan hidup. Nona, hari ini, apakah Nona ingin memakai jepit rambut perak kesayangan Nona? Oh, Citra, di hari bahagia ini, kenapa kamu masih memakai jepit rambut perak murah yang dibeli dari desa itu? Itu sampah. Memakainya di luar mempermalukan kediaman keluarga Wijaya. Kembalikan. Hempah. Hanya jepit rambut perak murahan. Entah kenapa kamu begitu menghargainya. Sebentar lagi, aku akan membuatmu menangkap seorang pengemis sebagai suamimu. Citra, kamu berani memukulku? Ingat posisimu. Meskipun aku belum mengambil suami menumpang, aku tetap putri tertua dari keluarga Wijaya yang sah. Citra, kamu tunggu saja. Indah. Suruh seorang pengrajin menggunakan bahan terbaik untuk memperbaiki jepit rambut ini. Nona, kalau begitu hari ini, Aku tidak akan memakainya. Aku akan ganti dengan yang lain. Jepit rambut yang patah bisa diperbaiki, tapi mimpi dari tahun itu sudah lama hancur. Gigi. Ini adalah jepit rambut perak yang kubeli dengan uang dari menyalin buku. Saat aku lulus ujian, aku akan menukarnya dengan jepit rambut emas terbaik. Jika itu darimu, aku akan menyukainya. hari ini adalah hari putriku Citra melempar buket pengantin untuk memilih suami. Tanpa memandang kelahiran atau status, tanpa memandang kekayaan, siapapun yang menangkap buket pengantin akan menjadi menantu laki-laki keluarga Wijaya. Tuan-tuan, bidik dengan baik. Nona Wijaya, lihat aku. Aku tidak mau mas kawin. Aku membawa 10.000 ons emas untuk menikah. Nona Wijaya, pilih aku. Aku punya ilmu bela diri yang hebat. Aku jamin tidak akan membalas pukul atau membantah. Dia ingin menikahi suami sempurna untuk menjaga harta keluarga, mimpi saja. Untung aku sudah mengatur seorang pengemis. Setelah kamu dipermalukan, keluarga Wijaya akan menjadi milikku. Sudahlah. Siapapun yang terkena adalah takdir. Kena. Citra. Citra. Joko. Astaga, benar-benar Joko. Oh, sial, saya pura-pura mati. Saya tidak bisa muncul di depannya. Selamat, Joko, karena mendapatkan jodoh yang baik. Itu keluarga terkaya di wilayah selatan, buket pengantin keluarga Wijaya. Ku dengar Nona Sulung Wijaya tidak hanya cantik memukau, tetapi juga memiliki belasan bank dan properti atas namanya. Selamat, Joko, kamu mendapatkan kekayaan dan kecantikan. Saya sudah memiliki istri pertama. Dia satu-satunya untukku di hidup ini. Hei, Joko, mau kemana? Untuk membatalkan pertunangan. Hei, di mana Citra? Hei, sayang, apa yang kamu lakukan di tanah? Bangun, lihat siapa yang kau tabrak. Ayah, Ayu menjegalku tadi. Kakiku patah. Ah, sakit. Jegalan yang bagus, Ayu itu, akhirnya melakukan sesuatu yang benar. Sayang, bicara soal keberuntungan bodoh, kamu benar-benar menabrak sarjana terbaik yang baru. Leluhur keluarga Wijaya pasti tersenyum. Tidak mungkin, ayah. Siapapun boleh, tapi bukan dia. Sama sekali tidak. Kenapa?
Saya Joko Santoso. Memberi hormat kepada Tuan Wijaya dan Nyonya Wijaya. Aku benar-benar mati. Tuan Santoso, tidak perlu formalitas. Sarjana terbaik menangkap buket pengantin putriku, benar-benar pasangan yang cocok. Tuan Wijaya. Saya merasa terhormat. Tapi buket pengantin ini tidak bisa saya terima. Oh, jangan. Di keluarga Wijaya, suami bukan yang berkuasa, istri saya yang menentukan. Nyonya Wijaya. Aturan keluarga Wijaya, perempuan yang mengelola rumah tangga, menikahi suami menumpang. Saya baru di sini, dan saya telah menyinggung Nyonya dan Tuan Wijaya. Mohon maaf kepada kalian berdua, para sesepuh. Nyonya Wijaya, sebagai seorang wanita, memimpin keluarga Wijaya, tidak hanya mengelola puluhan bank di selatan dan toko-toko dengan sempurna, tetapi juga membagikan bubur gratis kepada orang miskin setiap tahun dengan disiplin keluarga yang ketat. Kompetensi dan keberanian Anda, saya benar-benar kagumi. Namun, Kenapa? Apa karena Anda meremehkan latar belakang pedagang kami, atau karena menjadi menantu laki-laki menumpang itu memalukan? saya seorang duda. Saya punya istri pertama. Kami sangat mencintai selamanya, namun kini dipisahkan oleh kematian. Saya pernah bersumpah di hidup ini, selain dia, saya tidak akan menikah lagi. Joko, dasar bodoh. Lemah lembut, berbudi, hormat, hemat, setia dan berbakti. Ini benar-benar sulit ditemukan, pria sempurna. Sayang, kamu bilang begitu, tapi dulu saat aku mempersunting istriku, aku juga sangat setia. Menurutku, orang ini tidak sebanding denganku. Diam, nanti di rumah aku urus kamu. Tuan Santoso, perasaan bisa tumbuh seiring waktu. Kenapa tidak temui putriku dulu lalu putuskan? Putriku adalah wanita tercantik di selatan. Jangan mendekat. Nona Wijaya. Salam. Nona Wijaya. Citra, Tuan Santoso bicara padamu. Tuan Santoso, maafkan putri saya. Putri saya agak pemalu. Citra, kenapa kamu tidak menyapa Tuan Santoso? Nona Wijaya, jangan dipaksakan. Saya sudah bulatkan tekad. Saya pamit. Katakan sesuatu. Aku. Selamat, Tuan Santoso, menjadi sarjana terbaik. Hati-hati, Tuan. Aku tidak akan mengantar. Suara itu. Kamu. Ulangi lagi. Nona Wijaya, kenapa kau bersembunyi? Tidak mungkin. Dia mengenaliku hanya dari suaraku, terserah, hidup ini seperti drama, dan semua tentang akting. Selama aku terus menyangkal, apa yang akan dia lakukan? Menggigitku? Tuan Santoso, kau pasti menertawakanku. Aku masuk angin ringan, dan tidak ingin mengganggumu. Gigi. Untung aku cepat, nama palsu untuk kencan. Tuan, kau pasti salah mengira aku orang lain. Namaku Citra, bukan Gigi. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ada dua orang yang begitu mirip? Suara sama, wajah sama. Gigi, berapa lama kau akan terus berbohong padaku? Tuan Santoso, putriku dibesarkan di wilayah selatan, tidak pernah meninggalkan kamarnya, apalagi rumah. Mungkinkah kau terlalu berduka untuk mendiang istrimu dan berhalusinasi? Ya, Tuan, ada banyak orang yang mirip di dunia. Putriku dimanja dan lembut, jangan menakutinya. Nona Wijaya. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Kakak menyebut Gigi, Tuan Santoso. Mungkinkah? Sejujurnya, saya punya adik perempuan dipanggil Gigi. 3 tahun lalu, dia di pedesaan dan tidak sengaja jatuh dari tebing. Sejak kapan keluarga kami punya putri kedua yang jatuh dari tebing? Kau tanya aku tidak tahu. Hei, itu aib keluarga Wijaya. Gigi adalah anak yang lemah, selalu dibesarkan di pedesaan. Siapa sangka dia diambil dari kita? Citra, jangan salahkan Tuan Santoso. Dia pria yang setia dan penuh cinta, jadi wajahmu membangkitkan kenangan menyakitkan. 3 tahun lalu, dia jatuh dari tebing. Gigi. Dia berkata, namanya Gigi Wijaya. Dia miskin, dan kedua orang tuanya meninggal muda. Di rumah, dia hanya punya kakak laki-laki yang lumpuh. Joko, kau sungguh percaya kebohongan absurd itu? Kakakku takut mencemarkan nama Wijaya, jadi dia mengarang kebohongan itu. Tuan Santoso, yang telah pergi sudah tiada. Terimalah belasungkawa saya.
Karena kau begitu setia pada mendiang istrimu, pertunangan ini dibatalkan. Ibu, ayah, tolong antar Tuan Santoso keluar. Begitu Joko melangkah keluar pintu itu, aku akan kabur besok. Aku selesai jadi wanita terkaya di selatan. Tunggu. Apa maksudmu, Tuan Santoso? Mendiang istriku meninggal mendadak 3 tahun lalu. Ada banyak kejanggalan. Aku punya permintaan yang lancang. Aku ingin tinggal di kediamanmu selama beberapa hari. Aku hidup bersama mendiang istriku siang malam, dan tak pernah melihat kelemahan. Dia memanjat pohon dan tembok seperti di tanah datar. Suatu kali, dia pergi beli daging di pintu desa, dan dikejar anjing hitam besar milik tukang daging sejauh setengah mil. Joko, kenapa sebut kejadian dikejar anjing? Apa aku tidak punya harga diri? Yah, itu mungkin tidak pantas. Putriku belum menikah. Memiliki pria asing di rumah akan merusak reputasinya. Nyonya Wijaya, Anda terlalu khawatir. Yang Mulia Baginda menganugerahi saya medali emas kerajaan, menunjuk saya sebagai utusan kerajaan untuk memeriksa pejabat di selatan. Sekarang saya curiga kematian mendiang istri saya ada tersembunyi. Menggunakan kediaman Wijaya untuk menyelidiki kasus sangat masuk akal. Siapapun yang berani mengkritik adalah musuh istana. Bencana. Aku selesai. Aku membiarkan serigala masuk ke rumah. Tuan Santoso, pasti Anda lelah setelah perjalanan. Paviliun Samudra Indah sudah dibersihkan. Tempatnya tenang dan terpencil. Cocok untuk penyelidikan Anda, Tuan. Ya, kirim dia jauh-jauh. Sepertinya mendiang istriku punya banyak rahasia. Agar lebih mudah mengumpulkan petunjuk, saya ingin tinggal dekat Nona Citra. Tuan, putri saya masih belum menikah. Anda orang luar. Itu tidak pantas. Oh, demi Tuhan. Pria setara Tuan Santoso menyelidiki di sini di keluarga Wijaya adalah kehormatan besar. Citra, kamu dari cabang utama membuat alasan. Tuan Santoso, jika Anda tinggal di Paviliun Peony, kami akan memastikan Anda dirawat dengan baik. Siapa kamu? Saya dari cabang kedua keluarga Wijaya. Tuan, jangan tertipu oleh cabang utama. Saya sudah bertahun-tahun di keluarga Wijaya, dan saya tidak pernah mendengar cabang utama memiliki putri kedua bernama Gigi. Ayu, kamu pikir kamu siapa? Apakah saya perlu melaporkan urusan cabang utama kepada cabang samping sepertimu? UFAT. Saya pikir Gigi itu pembohong, penuh kebohongan. Dia hanya mencoba menipu Tuan Santoso agar memberikan hatinya. Tuan, saya marah atas nama Anda. Gigi itu pasti Cukup. Wanita ini menghina mendiang istri seorang pejabat istana. Pengawal. Bawa dia keluar dan tampar dia 20 kali. Lepaskan aku. Berani kau menyentuhku. Nona Citra. Kediamanku akan diatur di Pondok Bambu. Tempat itu paling dekat denganmu. Sayang, katakan yang sebenarnya pada ibumu. Siapa sebenarnya Gigi? Ibu, ayah, aku akui, 3 tahun lalu aku pergi ke pedesaan untuk menghindari panas. Aku menggunakan nama samaran Gigi dan berselingkuh dengannya. Astaga, oh sayangku. Dia adalah sarjana terbaik yang baru dinobatkan, favorit Yang Mulia Baginda. Anakku, jika dia menikah ke dalam keluarga Wijaya, di wilayah selatan, siapa yang berani merendahkan kita? Sayang, kalian berdua pasangan yang sempurna. Ibu, ayah, sadarlah, dia sekarang sarjana terbaik, dengan kekuasaan besar. Kenapa dia mau membuang masa depannya yang cerah untuk menjadi suami menumpang di keluarga kita? Sekarang dia memegang kekuasaan besar. Jika dia tahu bahwa aku tidak hanya menipunya secara emosional, tetapi bahkan nama Gigi dan latar belakangku palsu, dia akan menguliti aku hidup-hidup dan menyeret seluruh keluarga Wijaya bersamaku. Sayang, dulu kau biasa mempermainkan para cendekiawan miskin, itu tidak apa-apa, tapi kenapa kau harus merayu dan meninggalkan sarjana terbaik? Kali ini, ayah benar-benar tidak bisa melindungimu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Selama tidak ada yang tahu, semuanya akan baik-baik saja. Citra, katakan pada ibumu dengan jujur, apakah kau masih memiliki perasaan padanya? Ibu, jangan khawatir. Aku tahu mana yang penting. Aku tidak akan membiarkan perasaan pribadi membawa masalah bagi keluarga Wijaya. Biarkan dia percaya bahwa Gigi benar-benar sudah mati. Nona, jepit rambut perak Anda sudah diperbaiki. Ayah, saya sudah bilang,
Saya tidak lapar. Nona Wijaya, saya dengar Anda kurang sehat. Jadi saya datang menjenguk. Joko, kenapa dia datang? Astaga, jepit rambutnya. Nona Wijaya, Anda tidak makan di jamuan. Saya suruh dapur buatkan bubur. Serigala berbulu domba. Terima kasih, Tuan Santoso. Saya sudah membaik sekarang. Nona Wijaya, santai saja. Sup biji teratai. Saya hanya ingin menanyakan beberapa hal lagi. Tentang adik Anda. Apakah dia punya kenang-kenangan pribadi? Atau kebiasaan khusus? Saya tidak tahu. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Benarkah? Tapi saya merasa Anda memiliki aura yang familiar. Hei, apa yang Anda lakukan? Jangan bergerak. Di rambut Anda, ada daun yang jatuh. Astaga. Nona Wijaya, jepit rambut perak Anda ini, kenapa sama dengan tanda cinta yang saya berikan kepada mendiang istri saya? Sama persis. Nona Wijaya, kenapa jepit rambut perakmu ini persis sama dengan tanda cinta yang kuberikan pada mendiang istriku? Ini adalah barang-barang peninggalan kakakku. Sebagai kakaknya, apa salahnya menyimpannya sebagai kenang-kenangan? Apa Tuan Santoso bahkan perlu mengambil barang-barang peninggalan kakakku? Begitu rupanya? Kalau begitu aku pasti salah paham. Mendiang istriku suka makanan manis semasa hidupnya, tapi dia tidak pernah menyentuh sup biji teratai. Karena sekali gigit saja akan membuatnya ruam merah di sekujur tubuh. Aku penasaran apakah Nona Wijaya suka sup biji teratai. Dia mengujiku. Aku berbeda dari kakakku. Aku tidak alergi terhadap biji teratai. Bahkan, aku menyukainya. Bagaimana jika dia benar-benar? Bagaimana bisa aku mempertaruhkan nyawanya? Berhenti makan. Jika aku tidak makan hari ini, dia akan terus berharap masih ada kesempatan. Lebih baik selesaikan saja, Joko. Anggap saja kita imbang. Jangan diminum. Enak. Terima kasih atas keramahannya, Tuan Santoso. Sup biji teratai ini dimasak dengan sempurna. Apakah Anda merasa tidak enak badan? Tuan Santoso, sudah kubilang. Aku tidak alergi terhadap biji teratai. Lihat. Aku baik-baik saja. Tidak ada ruam merah. Dia minum semangkuk penuh. Dia benar-benar baik-baik saja. Kamu memang benar bukan dia. Aku bukan mendiang istrimu, Tuan Santoso. Dia sudah tiada. Tuan Santoso, terimalah belasungkawaku. Gigi. Apakah kamu benar-benar meninggalkanku? Joko, maafkan aku. Joko, maaf. Indah. Nona, ada apa dengan wajah Anda? Kenapa Anda minum sup biji teratai itu? Saya akan pergi memanggil dokter. Jangan pakai pintu depan. Ada pengawal kerajaan. Nona. Joko?
Siapa kamu? Kenapa kamu di kamarku? Saya Ardi Santoso. Hari saat Nona Citra melempar buket, saya juga ada di sana. Nona, akhirnya kamu sadar. Indah. Kenapa Tuan Santoso ada di sini? Nyonya Wijaya bilang ke saya bahwa Tuan Santoso dokter hebat. Saya tidak berani ke klinik, dan pengawal kerajaan mengawasi gerbang, jadi saya harus merangkak lewat lubang anjing untuk menjemput Tuan Santoso. Jadi Tuan Santoso juga lewat lubang anjing? Itu mendadak. Jadi saya berperan sebagai pencuri kecil. Semoga Nona Citra tidak keberatan. Indah, ada kabar dari Tuan Santoso? Setelah Tuan Santoso pergi, dia mengunci diri di pondok bambu. Dia bahkan tidak mengizinkan siapapun membawakan sarapan. Akhirnya berhasil mengelabuinya. Bagaimana dengan pengawal kerajaannya? Hilang tanpa jejak. Sepertinya tadi malam menghilangkan keraguannya. Sempurna, manfaatkan momentum. Maksudku, selagi Tuan Santoso sibuk, antarkan Tuan Santoso pergi. Ambil 1000 ons perak dalam uang kertas. Nona Citra, tidak perlu uang kertas. Menyembuhkan orang sakit adalah pekerjaanku, menerima uang akan menjadikannya bisnis. Sebaliknya, saya lebih suka Anda berutang bantuan padaku. Tuan Santoso, Anda pria sejati. Saya kagum pada Anda karena itu. Suatu hari, keluarga Wijaya akan menyiapkan hadiah yang besar dan datang mengucapkan terima kasih secara langsung. Untuk sekarang, biarkan saya mengantar Anda keluar. Terima kasih, Nona. Saya bukan mendiang istri Anda, Tuan Santoso. Dia sudah tiada. Mohon terima duka cita saya, Tuan Santoso. Dia benar-benar bukan Gigi. Tuan Santoso? Saya menemukan tadi malam, bahwa putra bungsu keluarga Lee, Arthur Pendleton, secara diam-diam memasuki halaman Nona Wijaya. Ada apa? Arthur Pendleton tidak hanya suami menumpang yang dipilih oleh Nyonya Wijaya, tetapi juga dokter residen di klinik Harmoni. Seorang dokter. Tuan Santoso, jangan tertipu oleh cabang utama. Saya sudah bertahun-tahun di keluarga Wijaya, dan saya tidak pernah mendengar cabang utama memiliki seorang putri kedua bernama Gigi. Ayu, kau pikir kau siapa? Adapun urusan cabang utama, apakah saya perlu melapor kepadamu, seorang anggota cabang samping? Saya berbeda dari kakak saya. Saya tidak alergi terhadap biji teratai. Bahkan, saya menyukainya. Seorang dokter menyelinap ke kediaman keluarga Wijaya larut malam. Setelah dia memakan sup biji teratai tadi malam, Citra, rahasia apa yang kau sembunyikan? Ayo pergi. Tuan Santoso, apa yang akan Anda lakukan? Untuk bertemu dengan dokter yang tidak menggunakan pintu depan. Tubuhmu belum pulih sepenuhnya, Nona. Tidak apa-apa. Dan, siapa yang kita punya di sini? Jadi, Citra bersembunyi-sembunyi dengan seorang pria? Ayu. Belum juga tamparan itu mengajarkanmu sopan santun? Citra, kau benar-benar tahu caranya mengatur segalanya. Di satu sisi, kau terlibat dengan sarjana terbaik. Di sisi lain, kau menyembunyikan pria muda tampan. Di siang bolong, bermain-main, sepertinya kau tidak peduli lagi dengan reputasimu. Jika seorang dokter melakukan kontak dengan pasien, itu akan merusak reputasinya, maka semua wanita yang pergi ke dokter tidak akan memiliki reputasi lagi. Kau memutarbalikkan kata-kata. Ayu, kau terus membicarakan reputasi wanita. Wanita keluarga Wijaya memimpin dan memegang kekuasaan. Kami tidak pernah bergantung pada gapura kesucian. Pantasan toko kosmetik cabang kedua dan toko penjahitnya sudah bertahun-tahun merugi.
Dengan kurangnya rasa hormatmu pada wanita dan kebiasaanmu menyebarkan gosip, wanita mana yang berani melangkah ke tokonya? Bahkan jika kuserahkan keluarga Wijaya padamu, bisakah kau mengelolanya? Harta warisan akan hancur di tanganmu. Citra, jangan pura-pura bodoh denganku. Tuan Santoso bahkan tidak melirikmu. Dia sarjana terbaik, ya ampun. Tidak mungkin dia menjadi suami menumpangmu. Jika dia menikahimu, dia akan menjadi bahan tertawaan dunia. Tidak peduli seberapa bagus bisnismu, jika kau tidak bisa mendapatkan suami menumpang, bagaimana kau akan mempertahankan cabang utama? Siapa bilang dia tidak bisa mendapatkan suami menumpang? Saya Ardi Santoso, calon menantu laki-laki menumpang keluarga Wijaya. Citra dan saya sedang membahas tanggal pernikahan kami. Siapa bilang dia tidak bisa mendapat suami menumpang? Aku Ardi Santoso, aku calon menantu laki-laki menumpang dari keluarga Wijaya. Citra dan aku sedang membicarakan tanggal pernikahan kami. Membicarakan tanggal pernikahan? Kenapa aku tidak tahu? Tanggal pernikahan? Kenapa dia di sini? Apa yang dilakukan bajingan kejam itu di sini? Kita harus pergi. Hanya satu malam berpisah, Nona Wijaya, dan kau sudah mengincar orang lain? Tuan Santoso, apa yang membawa Anda ke sini? Seorang asing muncul di kediaman keluarga Wijaya. Aku punya hak untuk menyelidiki. Bukankah Tuan Santoso itu dari klinik Harmoni, dokter residen? Kenapa dia di kediaman keluarga Wijaya? Ini semua karena Nona Citra. Jika Joko tahu bahwa aku alergi terhadap sup biji teratai, kita hancur. Aku meminta Tuan Santoso datang ke sini, untuk. Nona Citra memintaku datang untuk pernikahannya. Nona Wijaya. Apakah yang dia katakan benar? Ya, benar. Tuan Santoso dan aku sangat saling mencintai, dan kami akan segera menikah. Nona Citra, apakah kau masih ingat? Hari itu, buket pengantinmu mengenai aku. Semua orang di kota cemerlang melihatnya. Nona Citra, ingat. Hari itu buket pernikahanmu mengenai aku? Semua orang di kota cemerlang melihatnya. Tuan Santoso, kesetiaanmu yang dalam kepada mendiang istrimu sudah terkenal, tentu kau tidak berniat menjadi menantu menumpang keluarga Wijaya, juga tidak menghancurkan masa depanmu sendiri. Kenapa tidak biarkan Citra dan aku bersama? Kenapa aku merasa gelisah? Hatiku milik Gigi dan hanya Gigi. Dia hanya kakak Gigi. Demi Gigi, aku tidak bisa diam saja melihatnya jatuh ke lubang berapi keluarga Louis. Jodoh sejati, iya. Klinik Harmoni terlilit utang. Bahkan rumah ayahmu sudah digadaikan. Dan sekarang kau muncul untuk menjadi menantu menumpang dari keluarga terkaya di kota, Wijaya. Bukankah itu hanya demi uang? Aku tidak Citra, keuangan keluargaku memang bermasalah, tapi aku tidak pernah berniat memanfaatkanmu. Atau memiliki motif tersembunyi. Kalau begitu kita sama-sama mendapatkan apa yang kita butuhkan, dan tidak saling berutang. Aku tidak peduli. Keluarga Wijaya tidak pernah kekurangan uang, aku rela mengisi lubang itu untuknya. Tuan Santoso, kakakku sudah tiada. Urusan keluarga Wijaya bukan urusanmu, orang luar. Lepaskan aku. Citra Wijaya, sebaiknya kau jangan bohong padaku. Dalam hidupku, aku paling benci dibohongi. Akhirnya dia pergi. Nona Citra, aku, Tuan Santoso, apakah kesepakatan kita masih berlaku? Kau masih ikut, kau punya motifmu, aku punya kebutuhanku, kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan. Bukankah itu lebih dapat diandalkan daripada percintaan yang tidak jelas? Biarkan sandiwara ini segera berakhir. Gigi. Tuan Zhang, uang yang aku pinjam darimu. Akan segera aku bayar. Joko? Tanganmu beku, kau masih menyalin buku? Kamu dan Gigi sama-sama anak miskin. Begitu aku mendapat pangkat resmi, aku akan memberinya sesuatu yang lebih baik. Saat Gigi melihat ini, dia pasti sangat senang. Kenapa melihat dia melindungi Ardi?
Membuatku kesal? Tidak, aku hanya akan mencintai Gigi seumur hidup ini. Panggil seseorang. Apa perintah Tuan? Kirim pesan kepada Nyonya dan Tuan Wijaya, suruh mereka menyiapkan biaya pembukuan kediaman keluarga Wijaya selama 3 tahun terakhir, dan pengakuan semua pelayan. Aku akan mengambilnya sendiri. Sayang, jangan khawatir. Ayah sudah memperingatkan semua pelayan, apakah putri kedua menangis atau tertawa, kue apa yang dia suka, mereka hafal semuanya dengan sempurna. Keluarga Wijaya kita masih punya kemampuan segitu. Hanya punya saksi saja tidak cukup. Ibu menyuruh akuntan membuat pembukuan palsu semalaman. Kunjungan medis, resep obat, mempekerjakan ibu susu, semua tercatat di pembukuan. Lagi pula, cabang kedua setiap tahun kehilangan lebih dari 100.000 perak. Kita bisa menyedot sedikit dari pembukuan yang kacau, bahkan dewa pun tidak akan menemukan celah. Dengan saksi dan bukti, bahkan jika dia adalah utusan kerajaan, jika dia ingin bermain-main dengan keluarga Wijaya kita, dia masih terlalu hijau. Ibu ayah, Joko adalah orang yang meraih juara pertama di semua 3 ujian, sarjana terbaik. Kita tidak bisa lengah, bagaimana kalau... Putriku, ibu sudah memikirkannya matang-matang. Setelah situasi tenang, ibu akan mengizinkanmu menikahi Ardi. Maka semuanya sudah pasti. Jangan khawatir, sayang. Dengan ayah dan ibu di sini, Joko itu tidak akan pernah mengungkap kebenaran. Oh, begitu. Tidak ingin aku tahu apa-apa? Tidak ingin aku menemukan sesuatu? Tuan Santoso, kami khawatir jika Anda melihat putri kami berbelanja begitu bebas, itu akan merusak reputasi hemat keluarga Wijaya. Benar. Para putri keluarga Wijaya semua dimanja seperti putri kerajaan. Jika mereka menginginkan bulan di langit, kami akan mencari cara untuk memetiknya. Pura-pura bodoh memangnya akan berhasil. Oh, saya pikir pembukuan keluarga Wijaya cukup menarik. Begitu ramai pagi-pagi sekali. Rahmat, ayah, ada apa? Citra, Bibi, menurut surat wasiat nenek, batas waktu sudah lewat. Citra belum menikah dengan suami menumpang, jadi posisi matriark harus diserahkan oleh cabang utama. Berani sekali. Ayu, kau pikir siapa dirimu, berani bicara di sini? Kakak, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Keluarga Wijaya telah berdiri di wilayah selatan selama 100 tahun, berkat reputasi kita, sekarang hitam di atas putih. Masih, jika cabang utama ingin mengingkari, itu merusak reputasi keluarga Wijaya. Siapa yang berani berbisnis dengan kita? Citra, ini surat wasiat nenekmu, kau anak yang bijaksana, suruh ibumu menyerahkannya. Jangan biarkan nenekmu resah di alam baka. Kau sudah keterlaluan. Citra, apa yang kau lakukan? Di depan kakek, kau akan merobeknya? Surat wasiat ini palsu. Apa? Surat wasiat ini palsu. Citra, itu bohong. Bah, lihat putri yang kau didik dengan baik, untuk mengambil alih keluarga, dia berani berbohong, budi pekerti rendah, tidak berbakti dan memberontak, tidak layak menjalankan bisnis Wijaya. Cukup, Citra. Berhenti membuat keributan. Kau mempermalukan keluarga Wijaya, kau akan membuat nenekmu di alam baka tidak bisa tenang. Dulu, perang berkecamuk di utara. Nenek sangat berbelas kasih. Dia tidak tega melihat para prajurit di garis depan dan rakyat menderita. Meskipun dia sakit, dia pergi sendiri ke garis depan untuk menggalang dana militer. Seorang wanita seperti nenek, kuat dan jujur, apakah dia benar-benar akan meninggalkan surat wasiat seperti itu? Kakek, saya hanya punya satu pertanyaan. Saat nenek meninggal di utara dulu, kau ada di sisinya, kan? Benar. Kalau begitu aneh. Nenek meninggal di utara, jadi secara logika, surat wasiat seharusnya menggunakan bantalan tinta setempat. Tapi bantalan tinta di kertas ini terang dan jelas. Jelas spesialisasi selatan, bantalan tinta mata air naga. Dasar gadis bodoh. Omong kosong. Semua bantalan tinta sama. Citra, kakek tidak menjelaskan dengan jelas. Bantalan tinta itu, saya bawa sendiri. Saya sudah tua, kau tahu, kenapa saya harus berbohong padamu? Citra, berhenti mengulur waktu. Surat wasiat ada di sini. Kau harus menyerahkannya hari ini. Mau tidak mau. Betapa hebohnya pertunjukan keluarga Wijaya. Surat wasiat palsu, dan buku pembukuan mencurigakan. Dia tahu. Itulah akibatnya kau membual pada putrimu.
Dalam beberapa tahun terakhir, bank-bank cabang kedua telah kehilangan lebih dari 600.000 ons perak. Hilang tanpa jejak. Bisnis ada naik turunnya. Keluarga Wijaya kaya dan besar, tentu kami bisa menanggung sedikit kerugian. Bahkan utusan kerajaan tidak bisa campur tangan urusan keluarga, kan? 600.000 ons perak mungkin hanya manajemen buruk, tapi saya curiga bahwa cabang kedua keluarga Wijaya terlibat dalam korupsi. Keluarga Wijayamu memang lain. Surat wasiat seorang pedagang menggunakan bukan kertas biasa, tapi kertas kerajaan, kertas murni kerajaan. Kakek Wijaya, bersedia menjelaskan? Kakek Wijaya, sepertinya Anda perlu menjelaskan. Sudah kuduga. Ibu, Dulu, Ibu bergegas ke garis depan meskipun tubuhnya sakit. Aku bertengkar hebat dengannya. Kupikir dia menyalahkanku karena tidak memahami kebenaran nasional dan menyimpan dendam padaku. Meskipun surat wasiat itu tidak masuk akal, aku gigit gigi dan menerimanya selama ini. Kukira itu hukuman ibu untukku. Ternyata, kamu yang berada di balik semua ini. Tuan Santoso, surat wasiat ini jelas palsu. Saya mohon Anda menegakkan keadilan untuk saya. Tuan Santoso, saya baru saja bertindak bodoh. Sebelum mendiang istri saya meninggal, dia memang meninggalkan harta untuk cabang utama, tapi surat wasiat itu hilang saat perang. Mendiang istri saya hanya peduli pada cabang utama. Rahmat saya adopsi, dan dia tidak pernah menghargainya sejak kecil, jadi dia selalu menyimpan dendam. Saya takut cabang kedua akan memperebutkan harta, dan bentrok dengan cabang utama, jadi saya memalsukan surat wasiat ini. Itu untuk memaksa cabang utama segera menikah, melahirkan anak, dan memutus harapan cabang kedua. Adapun kertas murni ini, diberikan oleh seorang teman lama, dan saya tidak tahu itu sangat berharga. Saya, orang tua bodoh, hampir menyebabkan bencana. Saya mohon Tuan Utusan, mengingat niat baik saya, untuk memberikan keringanan. Urusan keluarga, saya tidak berniat ikut campur. Tapi memalsukan dokumen, dan menggunakan barang kekaisaran, adalah menipu raja. Saya akan melaporkan ini dengan jujur. Terima kasih, Tuan, ini semua kesalahan anak durhaka saya. Mulai hari ini, ambil kembali toko-toko cabang kedua, dan kembalikan semuanya ke cabang utama. Kalian ayah dan putri, kembali ke balai leluhur, dan jangan keluar sampai saya bilang. Ya, ayah, tenanglah. Kami pergi sekarang. Ayah, kakek, jalan citra fans itu mempermalukan kita di depan umum. Aku tidak bisa menelan ini. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ayah, Joko itu, dia jelas melindungi citra fans, dia juga menemukan defisit di buku pembukuan, kita sebaiknya lakukan semuanya, cari alasan untuk membunuhnya, kamu bajingan, dia adalah utusan kerajaan yang ditunjuk langsung oleh Yang Mulia Baginda. Jika terjadi sesuatu padanya selama penyelidikan, Yang Mulia akan mengobrak-abrik tempat ini, saat itu hanya akan merusak rencana Tuan Pratama. Lalu kita hanya bertahan, Joko sudah menargetkan cabang kedua, kita tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Kakek, karena kamu tidak bisa menyentuh Joko, mari kita hancurkan citra fans dulu. Selama dia terhina dan menjadi wanita tercemar, lihat saja apakah Joko masih melindunginya saat itu. Maka keluarga Wijaya akan tetap menjadi milik kita. Omong kosong. Bagaimanapun, dia adalah sepupumu, dia adalah garis keturunan Wijaya. Ayahku adalah putra kandungmu. Diam. Jangan bicara seperti itu di luar. Kakek, kamu, yang menyandang gelar menantu laki-laki menumpang, sudah menelan harga dirimu seumur hidup. Apakah kamu tidak ingin menegakkan kepala? Cabang kedua telah membantumu selama ini untuk mengambil kembali keluarga Wijaya. Setelah kita menguasai rumah tangga, keluarga Wijaya akan berganti nama. Kamu akan menjadi kepala keluarga yang sah. Cukup. Jangan ambil nyawanya. Berikan saja dia pelajaran. Tuan Santoso, kenapa Anda mengikuti saya? Mengenai para pelayan yang melayani putri kedua, saya sudah membaca semua pengakuan mereka. Dalam urusan rumah tangga, pembukuan mereka berbeda satu sama lain, kecuali dalam satu hal, mereka secara mengejutkan konsisten. Oh tidak, Secara logika, kesan setiap orang selalu memiliki perbedaan subjektif. Mengapa semua orang di kediaman keluarga Wijaya memiliki kesan yang sama tentang putri kedua, seolah-olah mereka dicap dari cetakan yang sama? apa yang aneh dari itu? Kakakku secara alami introvert. Para pelayan tidak mengenalnya dengan baik, jadi wajar saja mereka tidak bisa mengatakan hal yang bervariasi. Begitu? Itu bukan satu-satunya hal yang aneh. Mengenai defisit 600.000 TL dari cabang kedua, pembukuan menunjukkan tidak ada jejak penipuan. Tanpa kaki tangan di dalam, itu tidak mungkin.
Sebagai pewaris keluarga Wijaya, Nona Wijaya sangat akrab dengan pembukuan. Tuan Santoso, saya menggelapkan, merampok keluarga saya sendiri. Mungkin Nona Wijaya ingin menggunakan tangan saya untuk menghilangkan saingannya. Sampai kebenaran ditemukan, kemanapun Anda pergi, saya pergi. Ya, benar. Oh, Nona Wijaya, lama tidak bertemu, yang biasa, 2 kotak kue osmanthus. 2. Tidak, hari ini aku ingin ganti 2 kue lobak gurih. Segera. Tuan ini tampak sangat terhormat. Pasti dia menantu idaman yang dipilih Nona Wijaya. Paduan sempurna bakat dan kecantikan, jodoh dari surga. Mai. Hei, jangan ngomong sembarangan. Takdir paling baik diatur oleh surga. Tentu aku harus tetap dekat. Di setiap langkah. Joko, apa yang kau katakan? Aku akan ambil kuenya segera. Nona Citra, aku sudah mengikutimu melewati setengah toko di kota Cemerlang, aku agak haus. Bisakah belikan aku secangkir teh herbal? Tuan Santoso, bukankah kau punya pengawal kerajaan bersamamu? Mereka semua dikirim untuk menyelidiki. Apa, Nona Wijaya tidak mau membelikan aku secangkir teh herbal? Baiklah, tunggu di sini. Aku akan ambil. Tapi izinkan aku mengingatkanmu, Tuan, aku sekarang tersangka. Jika kau tidak takut aku akan meracunimu, silakan minum. Mati demi wanita cantik adalah kematian yang berharga. Mesum, aku tidak mengerti. Bagaimana kakakku bisa jatuh cinta padamu? Nona Wijaya, kue lobak Anda sudah siap? Tuan, kue lobak parut ini baunya luar biasa. Pasti salah satu favorit Nona Citra. Anda salah, Tuan. Nona Wijaya suka manis, dia paling suka kue osmanthus kami, setiap kali dia beli, dia suruh kami tambah gula ekstra. Pesan yang gurih hari ini, dia mungkin marah padamu, Tuan, sebaiknya Anda beli 2 kotak tambahan kue osmanthus untuk menebusnya. Tuan Santoso, saya hanya akan memeriksa bisnis bank kita sendiri, jadi apakah Anda harus mengikuti saya? Pembukuan keluarga Wijaya merah kropos. Sebagai kepala cabang utama, Anda dalam kecurigaan besar. Tugas saya mengawasi tersangka. Tapi Nona Wijaya, saya dengar dalam 3 hari Anda akan menikahi Tuan Santoso. Jadi bagaimana kalau iya? Menjelang hari pernikahan Anda, mempelai wanita tidak di rumah mempersiapkan pernikahan, tapi di sini mengaudit pembukuan. Sepertinya Nona Wijaya tidak terlalu peduli dengan pernikahan ini. Toko sutra, toko kain, toko perhiasan, dan toko kosmetik totalnya puluhan ribu ons perak. Cara berhitung Nona Wijaya cukup unik. Tapi kenapa tidak pakai sempoa? Tuan Santoso, Anda mungkin belum tahu, Ibu mendidik saya sejak kecil sebagai pewaris keluarga Wijaya. Sejak saya ingat, saya tidak belajar kerajinan tangan dan kebajikan wanita, tapi aritmetika dan manajemen keuangan, jadi untuk pembukuan kecil seperti ini, berhitung cepat sudah cukup. Nona, totalnya 28 koin. Tidak, itu salah. 1 pon daging perut babi 12 koin. Ini 1,5 pon. Jadi seharusnya 18 koin. Anda mematok kelebihan 10 koin. Aduh, saya salah hitung. Nona, pikiran Anda jauh lebih cepat dari sempoa saya ini. Anda, siapa sebenarnya Anda? Saya habis. Di mana saya salah langkah? Dia mengenali saya. Saya, Awas, 3 tahun terpisah, dadanya jauh lebih bidang dari sebelumnya. sejak panah pertama yang melesat masuk, kamu bahkan tidak panik. Bank Wijaya lebih kaya dari sebuah negara. Para bandit yang ingin menculikku dan meminta tebusan datang beberapa kali setahun, melindungiku secara diam-diam. Pengawal keluarga Wijaya bukanlah lawan yang mudah. Lindungi Nona. Tuan Santoso, tidak perlu khawatir. Pengawal keluarga Wijaya semua petarung elit, masing-masing sebanding 10 orang. Ada yang salah.
Nona, penyergapan. Mereka bukan bandit. Formasi militer. Mereka adalah pasukan maut yang sangat terlatih. Mereka tidak mengejar uang. Awas. Kamu? Kapan kamu belajar seni bela diri ringan? Nona Citra, kenapa kamu berkata begitu? Mungkin saja kamu mengenalku sebelumnya, dan tahu aku tidak bisa melakukan seni bela diri ringan? Tidak, tidak. Aku kira kebanyakan cendekiawan itu lemah fisik. Tapi aku tidak pernah menyangka Tuan Santoso mahir dalam pena dan pedang. Kaget saja. Hampir saja. Aku hampir gagal. Nona Wijaya sungguh cantik memukau. Kita harus menyimpannya untuk kita sendiri, untuk bersenang-senang. Hanya kalian? Berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya? Santoso, ini urusan keluarga Wijaya. Bukan urusanmu. Kalau kamu tahu baikmu, pergilah. Pedang kami tidak pandang bulu. Aku turun tangan hari ini, suka tidak suka. Bahkan Tuhan sendiri pun datang hari ini, dia tidak bisa menyelamatkannya. Tangkap dia. Tangkap dia hidup-hidup. Awas! Tangkap dia. Tangkap dia hidup-hidup. Santoso, betapapun terampilnya kau bisa menjaga depanmu, tapi bisakah kau menjaga belakangmu? Tidak. Tuan Santoso terluka. Panggil dokter. Mundur. Kejar dia. Jangan ampuni siapapun. Joko, jangan mati. Dokter akan segera datang. Bertahanlah. Jangan menangis. Sepanjang hidup saya sendirian dan menderita. Satu-satunya yang tidak bisa saya lepaskan adalah Gigi. Citra, saya sekarat. Tolong katakan padaku, apakah kau benar-benar Gigi? Saya? Joko, bangun, lihat saya. Ini saya Gigi. Joko, maafkan saya. Saya berbohong padamu. Saya tidak mati. Saya pikir tidak menahanmu adalah demi kebaikanmu sendiri. Saya salah. Joko, buka matamu dan lihat saya, kumohon. Saya mohon padamu. Selama kau hidup, saya akan melakukan apapun yang kau mau. Kau sendiri yang mengatakannya. Gigi, kau. Akhirnya kutemukan kau. Gigi. 3 tahun ini, apakah kau merindukanku sebanyak aku merindukanmu? Dan memikirkanku? Joko, kau masih hidup. Baju zirah benang emas. Kebal. Meski tidak bisa menyerap sepenuhnya, cukup untuk menyelamatkan nyawaku. Kau menipuku. Kau pura-pura mati hanya untuk memaksaku mengaku. Joko, kau bajingan. Jangan pergi, kumohon. Joko, apa yang kau lakukan? Bangun. Suhu tubuhmu, kenapa panas sekali? Pedang itu beracun. Itu racun cinta. Tindakan keji sekali. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Joko, kau kena racun, sadarlah. Gigi, aku benar-benar sadar, 3 tahun lalu, kau memilih keluarga Wijaya, dan meninggalkanku.
Sekarang penawarnya ada padamu. Pilihan ada padamu. Gigi. Kali ini, kau akan meninggalkanku lagi? Gigi, saya sudah menjadi duda selama 1000 hari 1000 malam, meninggalkan hutang selama 3 tahun, bagaimana kau akan membayar? Saya. Cuma sekali. Apakah kau pernah memimpikanku? Aku yang kau impikan. Apakah aku memperlakukanmu seperti ini? Atau bahkan lebih buruk? 3 tahun telah berlalu, dan dia tidak hanya belajar ilmu bela diri, tapi keterampilan menggoda jauh lebih baik dari sebelumnya. Tuan Santoso benar-benar meningkat. Trik godaanmu ini, dari mana kau mempelajarinya? Kau coba pada wanita lain? Gigi. Selain dirimu, saya tidak peduli pada siapapun, karena hatiku terkubur bersama Gigi dan membusuk, jadi jika saya pernah menyakitimu sedikit pun, semoga saya terkena hukuman ilahi, menderita hukuman 1000 sayatan, dan terbakar di neraka selamanya. Joko, kau seorang pejabat peringkat ketiga dan favorit yang mulia Baginda. Jika kau menjadi menantu laki-laki menumpang di keluarga Wijaya, bertahun-tahun belajar kerasmu akan sia-sia. Kau akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Jadi apa? Tanpamu, apa gunanya masa depan yang gemilang? Selama aku bisa bersamamu, aku rela menjadi menantu laki-laki menumpang yang diejek dunia. Joko, kau orang gila. Saya benar-benar jatuh cinta padamu. Gigi. Serahkan padaku. Tuanku, kami menemukan dokter. Waktumu. Sempurna. Tuanku, kami menemukan seorang dokter. Karena dokter sudah datang, saya ada urusan penting, jadi saya pamit dulu. Gigi. Kamu datang tepat waktu. Saya berkendara sekencang mungkin, dan berhasil sampai. Saya menemukan dokter terbaik untukmu, tuanku. Benar. Kalau kamu datang lebih lambat, racunku pasti sudah sembuh sendiri. Tuanku sembuh tanpa obat. Langit melindungi orang baik, tuanku. Bawakan obatnya. Luka luar tidak fatal, dan racun cinta sudah diredam dengan penawarnya, tapi Anda tetap perlu istirahat dan jangan sampai gelisah. Kupikir tidak menghalangi kariermu itu demi kebaikanmu. Aku salah. Joko, tolong buka matamu dan lihat aku, ya, aku mohon padamu. Selama kamu hidup, aku akan lakukan apapun katamu. Joko, dasar orang gila, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Di mana Nona Citra? Dia kembali ke kediaman, keluarga Wijaya. Laporan, tuanku. Nona Wijaya bilang ada urusan mendesak di kediaman, jadi dia sudah berangkat. Soal pergantian pengantin pria memang perlu dibahas dengan Nyonya Wijaya dan Tuan Wijaya terlebih dahulu. Gigi memang selalu penuh pertimbangan. Begitukah? Kalian para lajang tentu tidak paham pikiran wanita. Tidak usah dijelaskan. Oh iya, segera kumpulkan semua gajiku yang ditabung selama ini, uang kertas, dan artefak emas, perak, dan giok yang dianugerahkan Baginda, atur semuanya, dan buatkan daftar untukku. Tuanku, hendak diapakan semua itu? Untuk menyelidiki kasus? Kasus apa? Saya akan menikah ke dalam keluarga Wijaya, jadi tentu harus siapkan mahar terlebih dulu. Nikah? Mahar? Tuanku, Anda pejabat peringkat ketiga istana dan sarjana terbaik baru, masa Anda masuk ke keluarga? Lagi pula, Putri Aurelia pernah mendukung Anda. Jika dia tahu, Putri dan saya sama-sama memiliki kesetiaan kepada penguasa dan rasa syukur atas penghargaan yang tidak akan saya lupakan. Tapi itu bukan cinta romantis. Di hatiku, hanya ada Gigi dari awal hingga akhir. Gigi. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu kabur lagi. Nona. Akhirnya kau kembali. Masalah besar. Ada apa? Apakah cabang kedua yang membuat masalah lagi? Bukan cabang kedua. Ini Putri Aurelia. Dia menunggumu di aula utama. Putri? Kenapa dia datang menemuiku? Jadi kau Citra Wijaya. Aku Citra Wijaya. Salam, Yang Mulia. Nona Wijaya. Kau tahu persis kenapa aku datang hari ini. Bukan. Maaf, aku agak lamban. Tolong jelaskan, Yang Mulia. Aku akan terus terang. Joko adalah orang yang aku incar. Dia menolak pernikahan yang diatur oleh raja. Dan akhirnya memilihmu. Putri seorang pedagang. Bau uang.
Tuan Santoso dan aku saling mencintai. Joko masih muda dan impulsif. Terpesona olehmu. Jika dia menjadi menantu laki-laki menumpang dari keluarga Wijaya, kau hanya akan menjadi noda terbesar di karier resminya. Kau mengaku mencintainya. Apakah kau ingin menghancurkannya dengan tanganmu sendiri? Aku tidak pernah bermaksud menghancurkan masa depannya. Kalau begitu, buktikan padaku. Putuskan saja hubungan dengannya. Aku bisa memastikan kenaikan pesatnya. Apakah kau ingin dia menjadi sarjana terbaik yang gemilang, atau kau ingin dia menunduk malu karena dirimu sepanjang hidupnya? Citra Wijaya, pilihan ada di tanganmu. Bersamaku, apakah benar-benar akan menghancurkannya? Citra, pilihlah sendiri. Jika aku bersamanya, apakah aku benar-benar akan menghancurkan hidupnya? Joko, kau seorang pejabat peringkat ketiga, tangan kanan yang mulia Baginda. Jika kau menikah ke keluarga Wijaya, bertahun-tahun belajar kerasmu akan sia-sia. Kau akan menjadi bahan tertawaan. Tapi meski begitu, masalah apa? Tanpamu, untuk apa masa depan cerah ini bagiku? Selama aku bisa bersamamu, aku rela menjadi menantu laki-laki menumpang, dihina semua orang. Aku mengerti semua yang baru kau katakan, karena 3 tahun lalu, dengan alasan yang sama, aku menjauhkannya. Aku tidak memberinya pilihan, aku yang memutuskan untuknya. Kupikir mengorbankan cinta akan mengamankan kariernya yang cemerlang. Tapi aku salah. Jika jabatan tinggi dan gaji besar datang dengan mengorbankan yang kucintai, maka jabatan itu tidak layak dimiliki. Kau begitu mencintainya? Bahkan jika Joko bukan lagi utusan kerajaan, bukan lagi sarjana terbaik, hanya seorang sarjana miskin, aku tetap akan hidup miskin bersamanya dan kembali ke gubuk jerami pedesaan. 3 tahun lalu, aku melarikan diri. Kali ini, meski melalui kesulitan besar, aku akan mencebur bersamanya. Naif. Kau pikir tekad kalian bersama saja bisa melawan penilaian dunia dan ketidaksetiaan manusia? Kau meremehkan harga diri seorang pria. Maria, kau adalah pelayan pribadi nenek. Setelah nenek meninggal, bukankah kau pensiun ke kampung halaman? Bagaimana mungkin kau di sini? Maria, setelah nenek meninggal, bukankah Anda pensiun ke kampung halaman? Pensiun? Saya hampir melewati gerbang neraka. Jika bukan karena sang putri menyelamatkan saya pasti sudah meninggal dunia. Nona Wijaya, apakah Anda benar-benar berpikir kakek dan nenek Anda benar-benar saling mencintai sepanjang hidup mereka? Kakek dan nenek saling menghormati selama puluhan tahun. Itu hal yang diketahui semua orang di kota Cemerlang. Itu karena nenek Anda punya kekuasaan dan uang begitu kuat sehingga dia harus menundukkan kepala. Tapi dia juga benci karena dia adalah suami menumpang. Dia tidak bisa mengikuti ujian kekaisaran. Dia benci mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sementara orang luar menertawakan, menyebutnya anjing yang dipelihara keluarga Wijaya. Nenek Anda sibuk dengan bisnis dan jarang pulang ke rumah selama bertahun-tahun. Mendengarkan semua gosip itu, hatinya sudah menjadi gelap sejak lama. Nyonya Wijaya, kau hanya punya uang kotor. Kenapa aku harus melayani keluarga Wijaya seperti binatang? Saat itulah dia merayuku dan bersama-sama mengutuk keluarga Wijaya, katanya mereka menghancurkan masa depannya. Belakangan aku hamil, dan anak itu sekarang adalah Rahmat Wijaya. Awalnya dia ingin menggunakan aku untuk meracuni nenekmu. Tapi dia pengecut, jadi pada akhirnya dia hanya berhasil menipu nenekmu hingga percaya bahwa bayi itu adalah yatim piatu yang diadopsi. Dia bilang setelah nenekmu meninggal, dia akan memberiku status resmi. Tapi yang aku dapatkan adalah pembunuh bayaran yang dia kirim. Dia hanya ingin menggunakan aku untuk menghasilkan garis keturunannya sendiri, agar dia bisa mencuri fondasi keluarga Wijaya. Dia memalsukan surat wasiat hanya untuk memaksa cabang utama ke jalan buntu, dan menyerahkan keluarga Wijaya kepada putra kandungnya. Apa? Paman Rahmat sebenarnya adalah putra kandung kakek. Dia memalsukan surat wasiat untuk mengambil alih keluarga Wijaya. Paman Rahmat sebenarnya putra kandung kakek. Dia merusak surat wasiat untuk menguasai keluarga Wijaya. Jika ibu tahu. Citra, saya selalu mengagumi bakat. Saya sudah menyelidiki Anda. Bank cabang kedua sudah merugi selama bertahun-tahun. Anda meluncurkan promosi deposito perak dengan hadiah sutra berharga. Itu menstabilkan kepercayaan orang, dan bahkan membuat orang berbondong-bondong menyetor uang. Anda paham orang. Anda berani dan tegas. Anda terlahir sebagai pengusaha wanita. Anda pintar. Ayah dan putranya itu, karena mereka sudah sejauh ini, mereka tidak akan mundur. Serahkan saja Joko, saya akan suruh Maria bersaksi untuk membantu Anda menjebak mereka ke tiang rasa malu. Menangkan kembali keluarga Wijaya tanpa perlawanan.
Lagi pula, saya bisa memberi Anda hak istimewa pedagang kekaisaran dan membawa bisnis Anda ke level berikutnya. Anda seorang pengusaha wanita. Anda tahu cara menimbang untung rugi. Satu adalah masa depan yang tidak pasti dan suami menumpang yang hanya akan membawa masalah. Yang lain adalah kemuliaan dan kekayaan yang mudah. Dan kepuasan membalaskan dendam keluarga Anda. Kesepakatan ini, saya pikir Anda tahu harus memilih yang mana. Yang mulia, Anda benar. Saya seorang pengusaha wanita, tapi bukan itu cara saya memperhitungkannya. Apa? Kurang? Tidak, saya menolak kesepakatan ini. Kekacauan. Cabang kedua, saya punya cara untuk membersihkannya. Saya yakin dengan kemampuan saya masih bisa membuat bisnis Wijaya berkembang pesat. Saya, Citra, tidak akan menggunakan emosi atau pria untuk menukar bisnis. Maafkan saya, Yang Mulia. Dia seorang putri yang sombong. Setelah saya menolaknya seperti ini, dia pasti marah besar. Bagus, bagus sekali, Citra. Joko yang keras kepala itu, pria pendiam yang membosankan itu, apa menariknya dia? Saya datang hari ini hanya untuk menguji Anda. Uji, apa? Untuk melihat apakah Anda layak perhatian khusus saya. Sejujurnya, saya bahkan semakin tertarik pada Anda sekarang. Saya? Kenapa wajahmu seperti itu? Apa yang kau lihat? Sulit jadi wanita di dunia ini, lebih sulit lagi jadi kepala keluarga wanita. Keluarga Wijaya telah memiliki 3 generasi kepala keluarga wanita. Dan aku satu-satunya putri di Indraloka. Selain dirimu, siapa yang benar-benar memahamiku? Berada di posisi tinggi, hati-hati dalam setiap langkah. Jadi, hari ini kau datang untuk mengujiku? Bagaimana dengan Joko? Sebagai seorang putri, aku punya kekuasaan, dan aku punya uang. Jika demi pria kotor, aku mengkhianati sekutu sejati, maka semua tahun perebutan haremku akan sia-sia. Tapi jika kau tidak mencintai Joko, kenapa kau meminta pernikahan yang diatur oleh raja? Para cendekiawan yang kubiayai setiap tahun, jumlahnya ratusan, dan akhirnya, satu dari mereka menjadi juara pertama di 3 ujian. Itu adalah investasiku. Karena dia berbakat, tentu dia harus melayaniku. Menjadikannya menantu kerajaanku, hanya untuk memastikan pedang tajam ini ada di tanganku. Soal perasaan romantis, itu cuci otak untuk wanita biasa. Aku punya kekuatan, cara, dan uang. Mencari pria tampan, bersih, patuh untuk hiburan, bukankah itu lebih baik daripada balok kayu kaku itu? Kehidupan seperti itu, aku juga menginginkannya. Citra Wijaya, aku tahu kau juga menginginkannya. Hidup dengan martabat di dunia ini. Jangan terjebak oleh keterikatan romantis. Ayo, aku akan ajak kau ke tempat yang bagus untuk membuka matamu. Yang Mulia, ini klub Safir. Tapi ini, Jadi apa? Pria di sini, semua ahli dalam 4 seni, dibandingkan dengan kutu buku Joko itu, mereka jauh lebih menyenangkan. Inilah artinya menjadi sekutuku. Kau harus belajar, menikmati kesenangan kekuasaan. Malam ini aku yang traktir, pilih saja siapapun yang kau suka dan bawa pulang. Yang ini tidak cocok. Membuat pinggangku terlihat besar. Yang di tanganmu juga tidak bagus. Garis bahunya jelek. Tuanku, ini adalah penjahit terbaik yang bekerja semalaman membuatnya. Mereka menggunakan brokat awan terbaik, lihat sulaman benang emas ini. Sungguh megah. Yang ini warnanya salah, membuat kulitku terlihat kusam. Tuanku, pernikahannya tergesa-gesa, jadi ini adalah milik penjahit harta terbaik yang disimpan di dasar peti, tentu Nona Citra tidak akan keberatan harta duniawi ini. Kau tidak mengerti. Untuk memenangkan hati wanita, pertama kau harus menarik perhatiannya. Apa kau pikir 3 tahun ini aku habiskan untuk membentuk tubuhku sia-sia? Tidakkah kau lihat cara gigi memandangku? Seperti dia tidak bisa melepaskan pandangannya dariku. Ya, tuanku. Tuanku, kabar buruk? Panik tidak pantas untukmu. Apa itu? Citra bertanya tentang bagaimana perkembangan gaun pengantin? Katakan padanya untuk tenang, aku akan dalam kondisi sempurna saat menikahinya. Tidak, tuanku, Nona Wijaya, Dia pergi ke rumah hujan kabut. Rumah hujan kabut? Bukankah itu? Itu adalah kota cemerlang klub terbesar, Klub Safir. Apa? Apakah informasi ini bisa dipercaya? Tentu, tuanku. Sebelum dia bahkan dinikahi, dia sudah berselingkuh. Siapkan kudaku, aku ingin melihat sendiri pria tak tahu malu mana yang merayu wanitaku.
Yang mulia, apa Anda menguji sekutu dengan ini? Bagaimana menurutmu? Aku memilihnya untukmu. Apakah mereka menarik perhatianmu? Jangan khawatir. Masing-masing dari mereka telah dipilih dengan hati-hati. Latar belakang bersih, dan temperamen patuh. Yang terpenting, pinggang mereka luar biasa. Semua terlatih, ramping dan cakap. Oh? Kau suka tangan yang bagus? Tangan mereka direndam dalam susu dan kelopak bunga dan dirawat dengan hati-hati. Lembut dan putih bersih. Tapi jangan meremehkan mereka. Cengkeramannya kuat. Kami wanita kuat perlu melihat hal-hal seperti ini untuk memiliki kekuatan mencari nafkah. Putri, apa Anda yakin tidak menculik seorang sarjana yang enggan dari akademi? Saya Sumo, salam, Nona Wijaya. Saat saya masih kecil, saya datang ke kota Cemerlang karena bencana kelaparan. Bubur gratis dari keluarga Wijaya yang menyelamatkan hidup saya. Kau memberiku sebuah bakpao kukus, saya tidak pernah melupakannya. Pada hari lempar buket pengantin, saya sebenarnya ada di kerumunan, tapi saya terlalu tidak berarti untuk maju ke depan. Saya selalu menjaga diri tetap suci, Anganto. Jika kau tidak keberatan dengan latar belakangku, saya berharap menjadi tamu intimmu. Tolong, aku tidak tahan lagi. Saya menghargai perasaan Anda, Tuan Su, tapi hati saya sudah dimiliki. Dan tidak akan pernah. Merupakan suatu kehormatan bisa bertemu Anda hari ini. Saya hanya akan mengagumi bakat Anda. Dan mendengarkan lagu. Itu saja yang saya butuhkan. Lihat dirimu, benar-benar kikuk. Untunglah halaman belakang memiliki air panas alami yang mengalir. Air yang paling murni. Pergi berendamlah dan ganti pakaian bersih. Tidak perlu, Putri. Hari sudah mulai larut, saya harus pulang. Saya belum selesai. Beraninya kau merusak kesenanganku. Pergi. Airnya sangat enak. Joko? Apa kau tahu siapa aku? Citra, kau benar-benar luar biasa. Kau baru saja bersumpah cinta padaku, lalu kau pergi ke klub Safir untuk bersenang-senang. Apa yang kau bicarakan? Putri memaksaku ke sini. Kau dipenuhi bau laki-laki lain. Citra, karena kau telah menggetarkan hatiku, kau harus bertanggung jawab padaku. Aku suami menumpangmu. Naif. Apa kau pikir tekadmu sebagai pasangan bisa melawan penilaian dunia dan pengkhianatan hati manusia? Kau meremehkan harga diri seorang pria. Joko, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Silakan, sayang. Apa kau benar-benar setuju menikah ke keluarga Wijaya? Tidakkah kau khawatir orang akan bergosip nanti? Jika di masa depan, kau bertemu seseorang yang lebih cocok, putri seorang pejabat, tidakkah kau akan menyesali pilihanmu hari ini? Tidak. Aku tak akan pernah menyesalinya seumur hidupku, hatiku tak punya ruang untuk siapapun selain dirimu. Janji nenek dan kakek dulu. Sama indahnya, hati manusia berubah. Janji tak bisa bertahan melawan waktu. Joko, kita akhiri saja di sini. Apa katamu? Citra, apa kau punya kekasih lain? Siapa dia? Yang bermain kecapi? Atau sarjana yang mirip denganku? Siapa dia? Tenanglah dan dengarkan. Kakekku juga rela menikah ke keluarga Wijaya. Dia dan nenekku dulu berbagi masa cinta yang tak tergoyahkan. Tapi kemudian, kekuasaan, status, gosip, mengubahnya sepenuhnya. Di belakang nenek, dia memiliki anak haram dengan seorang pelayan. Dan bahkan, sebelum kematian nenek, dia mengubah surat wasiat, mencoba mencuri harta keluarga Wijaya. Cintanya selama bertahun-tahun menjadi tak dikenal. Joko, kau punya masa depan cerahmu sendiri, karier yang menjanjikan. Aku tak ingin suatu hari melihat kita saling bersekongkol,
menjadi pasangan penuh dendam. Citra, di hatimu. Apa aku orang seperti itu? Itulah mengapa aku takut. Jika kita berhenti di sini, cinta kita akan selamanya menjadi hal yang paling murni. Jadi, mari kita akhiri kenangan ini di sini hari ini. Citra, berhenti di situ. Jadi, kamu akan menikahi Ardi Santoso itu? Ya, Tapi kamu sama sekali tidak mencintainya. justru karena aku tidak mencintainya, dan dia juga tidak mencintaiku, pernikahan ini bisa bertahan. Ini hanya transaksi bisnis. Tanpa harapan, tanpa kekecewaan, lepaskan aku. Tolong jangan pergi. Setidaknya ada sesuatu dariku yang masih kamu sukai, kan? Citra, kamu meninggalkanku. Tapi tubuhmu masih meresponsku. Joko, lepaskan aku. Lepaskan. Hentikan, hentikan. Joko, aku tidak sengaja. Aku. Kamu sudah bulat tekadmu. Ya, 3 tahun lalu. Saat kamu meninggalkanku, kamu tidak bertanya padaku, dan sekarang kamu tetap jalan sendiri. Citra, aku ini apa bagimu? Apa artiku bagimu? maaf. Kamu ingin menikah dengan orang lain. Gigi, suamimu hanya bisa aku. Aku pasti akan merusak pernikahan ini. Citra, akhirnya kamu kembali. Putri Aurelia itu, apakah dia mempersulitmu? Apakah dia melakukan sesuatu padamu? Ibu, ayah, jangan khawatir. Putri Aurelia sebenarnya cukup baik. Oh, senang mendengarnya. Kami sibuk beberapa hari terakhir ini mempersiapkan pernikahanmu, dan kamu harus pergi di saat yang paling tidak tepat. Putri yang katanya itu datang untuk mengganggumu. Putri Aurelia murah hati kepadaku. Dia tidak menggangguku. Ibu, ayah, kalian tidak tahu apa-apa tentang urusan kakek. Sekarang, mempersiapkan pernikahanku sangat melelahkan. Urusan-urusan yang menyangkut kakek sebaiknya ditunggu sampai setelah pernikahan untuk dibahas secara panjang lebar. Nona, hari ini adalah hari pernikahanmu. Jepit rambut ini. Tidak, ganti dengan yang lain saja, yang bertatahkan emas dan giok, jepit rambut Phoenix. Joko, mulai sekarang, kamu adalah sarjana terbaik. Dan aku adalah kepala keluarga Wijaya. Segala hal yang diwakili jepit rambut itu harus dilepaskan. Oh, sayangku. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Dalam sekejap mata, kamu akan menikah. Dan ibu tidak tega melepasmu. Ya, ayah juga tidak tega. Dan mulai sekarang, Ibu, ayah, dengar ya, aku mengambil suami menumpang, bukan menikah keluar. Aku masih tinggal di kediaman keluarga Wijaya, tidak pergi kemana-mana. Jadi kenapa kalian berdua menangis? Betul, tepat sekali, keluarga kita mengambil suami, keluarga Wijaya mendapat anggota baru, acara yang menggembirakan. Jadi kenapa menangis padahal harusnya tertawa? kemari, sayang. Gelang ini dulu dipakaikan oleh ibumu padaku, dan sekarang aku memberikannya padamu, jadi nanti, kamu bisa memakaikannya sendiri pada suamimu. Selama bertahun-tahun ini, kau tinggal di dalam rumah, dan di belakangmu, orang luar itu mengejekmu karena hidup dari wanita. Jadi apa kau tidak pernah merasa diperlakukan tidak adil? Gadis bodoh, ayahmu tidak tuli, dulu, aku bergabung dengan keluarga Wijaya tanpa apa-apa,
dan orang luar menyebutku pengecut, menjual diri demi keuntungan. Tapi aku sudah sering mendengarnya sampai telingaku panas. Kalau bilang aku tidak peduli sama sekali itu bohong. Citra, kehidupan di balik pintu tertutup adalah untuk diri sendiri. Orang lain menertawakan saya karena tidak berguna. Tapi saat ibumu berbisnis di luar sana dan diperlakukan tidak adil, akulah yang bisa memijat bahunya. Untuk rumah tangga puluhan orang ini, makanan, minuman, dan segalanya bergantung padaku yang mengurus rumah, tanpa aku. Bagaimana ibumu bisa bertempur di luar dengan pikiran tenang? Ayah, Lagi pula, yang benar-benar merasa diperlakukan tidak adil bukanlah kami laki-laki yang menikah ke dalam keluarga. Lihatlah wanita yang sudah menikah, mereka harus melayani mertua, mengatur rumah tangga, menganggap suami sebagai dunia mereka, dan bagian paling berbahaya adalah mereka harus melewati gerbang neraka untuk melahirkan anak bagi laki-laki mereka, menahan rasa sakit melahirkan. Ayahmu, yah, aku tidak punya bakat bisnis. Aku tidak perlu intrik dan bertengkar dengan orang di luar. Ibumu yang melindungiku dari angin dan hujan. Ama, saat ibumu melahirkanmu, dia kesakitan selama sehari semalam. Ayahmu, mendengarkan di luar pintu, berharap bisa mati menggantikannya. di hari bahagia seperti ini, kenapa dibicarakan itu? Citra, ayahmu tidak perlu khawatir mencari nafkah lagi. Aku bahkan bisa tua bersama dengan wanita yang paling aku cintai. Apa peduliku dengan gosip di luar? Ayahmu, di hidup ini, 100 kali lebih bebas daripada orang-orang munafik itu. Ayah, ibu, aku mengerti. Ibu dan ayah, kalian juga keluarga yang dipimpin wanita, dengan laki-laki yang menikah ke dalam keluarga. Namun kalian saling mencintai sepanjang hidup. Apa pilihanku benar? Nyonya Wijaya, Tuan Wijaya. Citra, saat baik telah tiba. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Wijaya. Citra telah menemukan menantu kesayangan, benar-benar berkah bagi keluarga kita. Semoga kalian berdua selalu saling menghormati dan menyayangi, tetap satu hati, dan membuat keluarga Wijaya semakin maju. Selamat, Citra, berhasil mendapatkan suami yang hebat. Semoga Anda dan Tuan Santoso bahagia selamanya. Terima kasih semuanya sudah datang hari ini untuk merayakan pernikahanku dengan Citra. Saya, Ardi, mengucapkan terima kasih. Menurut tradisi keluarga Wijaya, saat mempelai pria masuk keluarga, mempelai wanita mengenakan gelang giok di pergelangan tangannya. Citra, giliranmu. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang lain, Gigi. Akulah yang kau nikahi. Bukankah itu sarjana terbaik yang baru? Tuan Santoso sendiri, bukan hanya sarjana terbaik. Dia sekarang utusan kerajaan yang ditunjuk oleh Yang Mulia Baginda. Apa yang dia lakukan di sini, dan mengganggu pernikahan? Oh, aku ingat sekarang. Dulu, saat Nona Wijaya melempar buket pengantin untuk memilih suami, buket itu jatuh ke Tuan Santoso. Aku selalu bilang mereka jodoh. Tapi drama hari ini bahkan lebih seru daripada pertunjukan panggung. Ini pasti menarik. Hei, Wang, berikan aku sedikit. Joko, apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk bergabung dengan keluarga ini. Apa maksudmu? Aku tidak peduli jika kau dan dia itu nyata atau palsu. Aku tidak peduli jika 3 tahun terakhir ini kau bersama orang lain. Aku tidak peduli jika kau percaya janjiku. Bahkan tanpa status resmi. Bahkan jika aku harus menjadi selingkuhanmu, kekasihmu. Selama aku bisa tetap di sisimu, tolong jangan tinggalkan aku. Oh, lihat anak malang ini. Dia sangat setia. Kami ada urusan keluarga mendesak yang harus ditangani. Maaf atas keributan ini. Antarkan tamu ke halaman samping. Tunggu, Nyonya Wijaya.
Mereka bahkan belum saling mengucapkan janji pernikahan. Kau pikir drama keluarga Wijaya gratis ditonton? Gigi, saya tahu kau takut saya akan menjadi seperti kakek, dan menjadi ular berbisa yang menggigitmu balik. Ini adalah gu cinta dari Miao Jiang. Yang putih adalah gu induk, yang hitam adalah gu anak. Setelah gu anak masuk ke tenggorokan dan gu induk ada di tangan, nyawa gu anak sepenuhnya berada di tangan gu induk. Jika suatu saat aku ragu padamu, jika aku kesal padamu, membencimu, atau mengkhianatimu, cacing gu ini akan menggigit jantungku, membuatku berdarah dari setiap lubang, dan mati dengan mengenaskan. Ludahkan, aku tidak perlu kau berkorban seperti itu untukku. Aku tidak bisa meludahkannya lagi. Gigi, sekarang hidupku ada di tanganmu. Masih mau kau menjauhkanku? Aku sudah memakan milikku, Tuan Santoso. Tidak mau kau memakannya? Joko, apa kau gila? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Haruskah kau menghancurkan pernikahan ini? Aku adalah menantu laki-laki menumpang dari keluarga Wijaya. Seharusnya, buket pengantin mengenaku hari itu, jadi hari ini aku seharusnya yang menikah ke dalam keluarga Wijaya. Sekarang, aku hanya meminta Tuan Santoso memberiku kesempatan untuk tinggal. Tuan Santoso, apa kau bahkan tidak punya toleransi sebanyak itu? Atau apakah kau tidak berani memakan gu anak ini? Apa yang kau takutkan? Mungkinkah kau akan mengkhianati Citra di masa depan? Kau, kekasih yang setia. Aku membatalkan pernikahan ini. Selamat tinggal. Tuan Santoso, tunggu. Karena Tuan Santoso sudah pergi, maka aku akan menggantikan. Sebagai suami menumpang. Tolong. Siapa sangka bahwa sarjana muda tampan yang saya tinggalkan dengan pura-pura mati 3 tahun lalu akan berubah menjadi yang paling dicari sarjana terbaik di kota Cemerlang, Joko, dan bahkan datang untuk mencuri pengantin di hari pernikahanku. Saya sudah menjelaskan semuanya kepada orang tuamu, dan maharnya sudah ada di perbendaharaan kediaman keluarga Wijaya. Citra, kali ini, kamu tidak bisa menyingkirkan saya. Dulu, itu semua kesalahpahaman. Saya melakukannya karena... Kesalahpahaman. Kamu pura-pura mati dulu, dan itu kesalahpahaman? Saya sudah menjadi duda selama lebih dari 1000 hari dan malam, dan itu juga kesalahpahaman. Saya ingin tahu apakah keluarga Wijaya membutuhkan seorang sarjana terbaik, baru sebagai suami menumpang. Tapi masa depanmu. Kamu adalah masa depanku. Citra, kamu tidak bisa lari lagi. Jangan tinggalkan saya lagi. Tuan Santoso, cara Anda menyiksa orang sudah semakin baik. Ini menyangkut kebahagiaan seumur hidup saya, jadi tentu saja saya tidak terlalu sombong untuk meminta. Saya menghabiskan banyak uang untuk menyewa penghibur terbaik dari rumah hujan kabut untuk mengajari saya dengan hati-hati. Ini hanya pembuka. Hal yang benar-benar enak belum dikeluarkan. Tidak ada. Di mana Joko? Oh tidak, aku ketiduran. Kamu sudah bangun. Ayo, cuci muka. Kita harus menyajikan teh untuk ibu dan ayahmu. Inikah yang dilakukan suami menumpang? Ibu, silakan minum teh. Anak baik. Perasaanmu pada Citra, aku sudah melihatnya. Jika Citra bersikap tidak baik padamu, aku akan mendukungmu. Terima kasih, Ibu. Aku percaya pada Citra. Ayah, silakan minum teh. Mulai sekarang, kamu adalah anggota keluarga Wijaya. Hari ini, aku akan mengajarkanmu aturan leluhur keluarga Wijaya. Tidak peduli seberapa tangguh dirimu di luar, saat pulang ke rumah, kata istri adalah hukum. Itu baru kebijaksanaan sejati seorang pria. Ayah, apa yang kau ajarkan padanya? Jangan khawatir, Ayah. Aku akan mengingatnya. Paman Rahmat, silakan minum teh. Aduh, tehnya panas sekali. Tuan Santoso, ups, maksudku, sekarang aku harus memanggilmu menantu kesayangan. Beberapa hari yang lalu, saat kamu mengaudit pembukuan cabang kedua, kamu begitu berwibawa, kenapa setelah hanya 1 hari, kamu berlutut di depanku? Aduh, teh ini panas banget, Tuan Santoso. Bukan sekarang aku harus panggil kamu menantu kesayangan? Beberapa hari lalu, saat kamu mengaudit pembukuan cabang kedua,
kamu bersikap sangat sombong. Sekarang, baru sehari kemudian, kamu berlutut di depanku. Paman Rahmat, saat Joko menjadi utusan kerajaan, dia menyelidiki atas perintah kerajaan, hanya menjalankan tugasnya. Sekarang dia suamiku, suami Citra, dan sudah sepantasnya dia menghormatimu sebagai yang lebih muda. Paman Rahmat, apakah kamu mencoba mencampuradukan urusan publik dan pribadi? Atau jangan-jangan memang ada yang curang dengan pembukuan cabang kedua? Kamu tampak sangat khawatir soal itu. Dasar matriark yang tajam lidah, lihat saja apakah kamu benar-benar bisa melindunginya? Seorang sarjana terbaik menikah ke keluarga pedagang kami, jika ini sampai ke istana, topi utusan kerajaan dia mungkin tidak akan bertahan sama sekali. Benar-benar lelucon. Tuan, Nyonya, kabar buruk, ada utusan dari istana? Yang Mulia Baginda memerintahkan, Joko harus segera menghadap ke istana. Tuan Pratama memang ahli strategi. Sarjana terbaik ini merendahkan diri hingga menikah ke keluarga pedagang. Ini telah membuat Yang Mulia Baginda murka dan melanggar pantangan besar istana. Joko, aku ingin lihat bagaimana kau bisa lolos tanpa cedera di Akse. Saya patuh. Joko, apakah kau benar-benar pergi ke istana untuk menghadap Yang Mulia Baginda? Sayang, kita sudah menikah 2 kali. Masih memanggil namaku? Tidakkah kau pikir sudah saatnya mengganti panggilanmu? Baiklah, suami. Berhenti menggodaku, mari bicara serius. Aku harus kembali. Defisit di buku pembukuan cabang kedua hanya kedok. Yang sebenarnya terlibat adalah seorang besar di istana. Jika ini tidak segera diselesaikan, keluarga Wijaya tidak akan pernah damai. Sekarang, kau tidak hanya menolak pernikahan yang diatur oleh raja, tetapi juga menyandang gelar menantu menumpang pedagang untuk menghadap Yang Mulia Baginda. Para pejabat sipil pasti akan menghadap Yang Mulia Baginda untuk memaksulkanmu, dan Yang Mulia Baginda, beliau juga tidak akan melepaskanmu. Jangan takut. Selama kau di sisiku, aku tidak punya kesulitan yang tak bisa kuhadapi. Tetaplah di rumah dan tunggu aku. Kau dengar? Sarjana terbaik baru, Joko, menolak putri dan lari ke putri pedagang untuk menjadi menantu menumpangnya, benar-benar kehilangan martabat. Tentu, itu aib bagi seluruh cendekiawan. SSST, kecilkan suaramu, ada yang datang. Oh, bukankah itu Tuan Santoso? Sudah beberapa hari tidak bertemu, Tuan Santoso, bau koin tembaga padamu sekarang lebih kuat dari aroma buku, cukup banyak. Rekan saya, Anda keliru. Dasar negara terletak pada rakyatnya. Penghidupan rakyat bergantung pada perdagangan. Tanpa peredaran uang, bagaimana rakyat bisa membayar pajak? Tanpa pajak mengisi perbendaharaan, bagaimana istana bisa membayar gaji? Karena Anda bangga menjadi pria berkarakter mulia, mengapa tidak menyumbangkan gaji bulanan Anda ke perbendaharaan negara? Untuk memenuhi kebanggaan cendekiawan Anda, bagaimana? Kau memutarbalikkan kata. Aib bagi kesopanan. Joko, kau benar-benar pandai bicara. Joko, aku sendiri yang menjadikanmu sarjana terbaik, aku melihatmu sebagai pilar negara, dan beginilah caramu membalas budiku. Kau benar-benar pergi ke wilayah selatan, dan menjadi menantu laki-laki menumpang dari putri seorang pedagang. Bagaimana itu membuatku terlihat? Saya mengaku bersalah, tapi semua yang saya lakukan, semata-mata untuk Yang Mulia Baginda, untuk menjaga wilayah Indraloka. Omong kosong. Kau membuang dirimu demi seorang wanita, dan sekarang kau melibatkan negara, mari dengar pembelaanmu. Yang Mulia Baginda, di wilayah selatan, saya memeriksa buku pembukuan cabang kedua keluarga Wijaya, saya menemukan defisit besar. Ini yang dipalsukan cabang kedua untuk merebut aset cabang utama, surat wasiat palsu, Yang Mulia Baginda, lihat. Kertas yang digunakan untuk pemalsuan ini adalah kertas murni kerajaan. Perlengkapan kerajaan. Bagaimana bisa sampai ke tangan seorang pedagang? Di balik cabang kedua, seseorang dari istana terlibat. Awalnya, saya pikir beberapa bangsawan di istana hanya serakah. Tapi setelah surat wasiat palsu terungkap, Nona Wijaya tiba-tiba disergap di luar kota. Uang bisa menggerakkan orang. Menyewa pembunuh bayaran di kalangan pedagang bukan hal baru. Yang Mulia Baginda, saya melawan para pembunuh bayaran itu, mereka bergerak dengan disiplin. Teknik pedang mereka dan bekas senjata yang mereka tinggalkan semuanya menunjukkan latihan ketat. Mereka adalah pasukan maut militer. Semua pasukan Indraloka berada di bawah kendaliku. Selain pengawal kekaisaran saya, hanya Tuan Pratama yang menjaga utara, yang memimpin pasukan seberat itu. Joko, tahukah kau apa yang kau katakan?
Memfitnah seorang pangeran kerajaan adalah kejahatan yang dihukum mati dengan hukuman mati seluruh keluargamu. Saya tidak berani memfitnah Tuan Pratama. Hanya saja, orang di balik keluarga Wijaya telah bergaul dengan para pedagang dan mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Keluarga Wijaya di wilayah selatan kaya seperti sebuah kerajaan. Jika keluarga Wijaya jatuh ke tangan cabang kedua, keluarga Wijaya akan menjadi kantong uang orang di baliknya. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Karena Anda telah menemukan petunjuk di ketentaraan, mengapa tidak langsung menginterogasi cabang kedua keluarga Wijaya? Saya telah memberi Anda status sebagai utusan kerajaan. Cabang kedua bertindak hati-hati. Keberadaan 600.000 ons perak telah sepenuhnya dihapus. Jika saya menangkap mereka sebagai utusan kerajaan, mereka bisa saja bunuh diri, tapi jejaknya akan hilang selamanya. Hanya dengan menjadi menantu laki-laki menumpang dari cabang utama saya bisa masuk jauh ke dalam keluarga Wijaya, dan mendapatkan pembukuan rahasia cabang kedua atas kolusi mereka dengan orang di belakang mereka. Saya menggunakan diri sendiri sebagai umpan, merusak reputasi saya sendiri, untuk membuat musuh lengah. Saya mohon Yang Mulia Baginda melihat dengan jelas. Benar-benar menggunakan diri sendiri sebagai umpan yang baik. Dengan mencoreng reputasimu sendiri seperti ini, apakah kamu tidak takut bahwa saya akan membuangmu selamanya? Yang Mulia Baginda, saya berasal dari latar belakang sederhana, tanpa keluarga terkemuka yang mendukung saya. Sekarang setelah saya meraih juara pertama di semua 3 ujian, saya sangat mungkin didekati oleh berbagai faksi, membentuk kelompok untuk keuntungan pribadi. Di masa depan, saya pasti akan menjadi ancaman besar bagi Yang Mulia Baginda. Sekarang saya telah menjadi menantu laki-laki menumpang seorang pedagang, benar-benar dipermalukan. Semua pejabat sipil bangsawan di istana malu pada saya tidak memiliki sekutu lagi di istana. Saya tidak menginginkan reputasi pejabat bangsawan, saya hanya ingin menjadi pedang paling tajam di tangan Yang Mulia Baginda. Baik. Benar-benar pejabat setia yang sendirian, benar-benar pedang tajam. Joko, kamu telah mencabut pengkhianat untukku, mencapai jasa yang tak tertandingi. Pejabat mana di istana yang berani menertawakanmu? Hari ini, saya secara khusus menyetujui pernikahanmu ke dalam keluarga Wijaya. Selama kamu menghilangkan kekhawatiran ini dari hatiku untukku, saya tidak hanya akan menjaminmu seumur hidup kemuliaan dan kekayaan, tetapi juga menganugerahkan istrimu, gelar Nyonya Terhormat kelas 1. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia Baginda atas kebaikan besar Anda, tetapi jika kamu gagal mendapatkan pembukuan rahasia cabang kedua, kejahatan menipu raja, dan memfitnah pangeran, kedua-duanya kejahatan yang dihukum mati, kamu akan menanggungnya bersama. Saya mematuhi keputusan Yang Mulia. Nona, mau istirahat? Bagaimana dengan menantu laki-laki? Tidak apa-apa, saya tidak lelah. Suami, kamu kembali. Yang Mulia Baginda, tidak menyulitkanmu, kan? Apakah dia menghukummu? Tidak apa-apa. Saya sudah memberitahu Yang Mulia Baginda semuanya, hingga detail terkecil. Bukan hanya itu. Yang Mulia Baginda telah memerintahkan saya untuk menyelidiki secara diam-diam bukti kuat kolusi Tuan Pratama dengan cabang kedua. Maksudmu kita butuh bukti yang lebih langsung. Misalnya, cabang kedua dan Tuan Pratama pembukuan rahasia transaksi pribadi mereka. Benar. Kamu datang kepadaku, seorang wanita tua yang sekarat, untuk apa? Kamu sudah tahu semua yang akan saya katakan. Maria, aku tahu kau benci kakek. Tapi sekarang yang ingin mereka hancurkan bukan hanya cabang utama, tetapi juga milik nenek hasil karya seumur hidupnya, keluarga Wijaya. Kau dulu adalah pelayan mahar nenek. Apa kau benar-benar ingin berdiam diri dan melihat mereka berhasil? Apa kau akan membiarkan nenek di alam baka tidak pernah beristirahat dengan tenang? Maria, ini bukan lagi masalah keluarga Wijaya semata. Di belakang cabang kedua ada Tuan Pratama. Jika kau bisa membantu kami menemukan pembukuan rahasia itu, kau akan menghilangkan ancaman bagi negara. Selain itu, ini juga tentang mendapatkan keadilan untuk dirimu sendiri. Tuan menghabiskan seluruh hidupnya hidup dalam bayang-bayang nyonya besar, merasa rendah diri dan penuh dendam di dalam hati. Dia benci ketika orang mengatakan dia hidup dari seorang wanita. Di permukaan, dia mengelola pembukuan dan mengurus rumah tangga. Tapi sebenarnya, yang paling dia benci adalah karena dia menikah ke dalam keluarga, dia tidak bisa mengikuti ujian kekaisaran. Dia sama sekali tidak berbakat belajar. Dia bahkan tidak lulus ujian sarjana junior, tapi dia bersikeras berpura-pura sebagai jenius yang tidak dihargai. Dia tinggal sendirian di paviliun perpustakaan cabang kedua semalaman penuh, dan tidak mengizinkan pelayan mengganggunya.
Suatu kali, dalam keadaan mabuk, dia membual kepadaku bahwa suatu hari dia akan menggunakan apa yang tersembunyi di paviliun perpustakaan untuk menghancurkan semua orang yang meremehkannya di bawah kakinya. Saat itu, aku hanya mengira dia mabuk dan bicara ngawur. Sekarang aku pikirkan, jelas dia punya sesuatu untuk diandalkan. Kita tidak boleh menunda. Ayo kita pergi ke paviliun perpustakaan cabang kedua sekarang. 1 jam. Kami sudah mengobrak-abrik seluruh paviliun perpustakaan, terbalik. Kenapa kami belum menemukannya? Tidak mungkin. Apa Maria salah informasi, atau sudah dipindahkan? Citra, Joko, apa yang kalian lakukan di sini larut malam? Ada perlu apa? Kakak, ipar, kemari lihat ini. Pengantin baru seperti kalian, bukannya di kamar, kalian datang ke loteng terbengkalai ini, mencari sensasi. Citra, kamu benar-benar tak tahu malu. Omong kosong. Rahmat, Ayu, jaga bicaramu. Membawa orang mengepung rumah utama di tengah malam, siapa yang memberi kalian keberanian? Lihat putri yang kau besarkan, membawa orang luar menyelinap ke cabang kedua, mengobrak-abrik barang orang tua bodoh ini. Apa yang dia coba lakukan? Apa kau mencoba menjebak saya, orang tua bodoh ini? Saya utusan kerajaan, di sini atas dekret kerajaan untuk menyelidiki kasus besar di wilayah selatan. Menghalangi pejabat istana, apa kau berencana memberontak? Tuan utusan, sungguh berwibawa. Tapi Tuan Santoso, di tengah malam, apa sebenarnya yang kau temukan? Joko, kau pikir kau siapa? Seumur hidup kalian, kalian tidak akan pernah mendapatkan daya tawarku, tidak menemukan apa-apa, tapi memaksa masuk ke kediaman pribadi sesepuh dengan niat buruk. Keluarga Wijaya tidak akan mentolerir menantu laki-laki menumpang yang tidak sopan. Pengawal, tangkap mereka berdua. Hukum dengan aturan keluarga. Berani-beraninya menyentuh mereka. Maria, apa yang kau lakukan di sini? Kau belum mati, bagaimana kau bisa di sini? Dan Gruma, Maria, kamu masih hidup, kenapa kamu di sini? Maria, akhirnya, kamu di sini. Rubah tua itu sudah pura-pura bodoh dengan kita. Saya hampir tidak bisa mengimbangi. Terima kasih atas kerja kerasmu, Maria. Kamu bersekongkol, kamu sudah tahu dari awal. Betul. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo pergi ke paviliun perpustakaan cabang kedua. tunggu. Jangan. Meskipun dia peduli membaca, yang paling dia pedulikan adalah citra publiknya. Setelah Nyonya Besar meninggal dunia, dia hampir setiap hari pergi ke balai duka. Dia bilang ke semua orang dia merindukan mendiang istrinya, tapi pria yang berorientasi keuntungan seperti dia tidak akan pernah membuang waktu pada orang mati. Kecuali ada sesuatu di balai duka yang lebih penting dari hidupnya. Maria, maksudmu pembukuan rahasia yang sebenarnya disembunyikan di balai duka nenek? Sepertinya kita perlu mengadakan pertunjukan, taktik pengalihan. Malam ini, suamiku dan saya akan datang untuk mencari paviliun perpustakaan dengan sengaja hanya untuk memberi Maria waktu yang cukup untuk mendapatkan pembukuan rahasia yang sebenarnya. Tidak, kembalikan. Itu sumber kehidupanku, dasar pelayan malang, kembalikan padaku. Wira Pratama, kau tidak menyangka ini, kan? Dulu, kau mengirim pembunuh bayaran untuk mendorongku dari tebing. Di dasar tebing itu, aku makan tikus mati selama 3 hari sebelum putri menyelamatkanku. Surga tidak mau menerimaku. Hanya agar aku bisa melihatmu, dasar binatang buas, terjebak dalam perangkap sendiri. Nona Wijaya, ibumu dulu sangat maha kuasa di zamannya, tapi dia buta membesarkan ular berbisa ini. Dia tidak hanya diam-diam menukar surat wasiat, tetapi Rahmat Wijaya juga anak yang dia miliki denganku di luar nikah. Semua yang dia lakukan adalah agar anak haramnya mengambil alih fondasi berusia seabad keluarga Wijaya. Kau? Apa katamu? Rahmat adalah putra kandungmu? Dasar binatang tua. Ibuku bekerja seumur hidup untuk keluarga Wijaya, dan kau berani memelihara selingkuhan tepat di depan matanya, memiliki anak, dan mengubah surat wasiatnya. Kau mencoba menghancurkan cabang utama. Apakah kau manusia? Tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Ayah, pembukuan garam selundupan dan senjata itu, kau menyuruhku mencatatnya. Aku tidak ada hubungan dengan itu. Benarkah itu? Semua jelas dalam buku pembukuan ini. Kakek Wijaya, mengenai kejahatan yang dihukum mati yang melibatkan 9 generasi ini, cabang kedua bisa menjelaskannya dengan santai kepada pengawal kerajaan di penjara kerajaan. Ibu, sebenarnya, hubungan sebenarnya antara kakek dan Paman Rahmat, dan soal surat wasiat, saya mengetahuinya beberapa hari yang lalu. Kamu sudah tahu? Siapa yang memberitahumu? Putri Aurelia, dia datang menemuiku,
bersama Maria. Putri datang kepadamu? Apakah dia menggunakan itu untuk mengancammu? Sayang, untuk membuat Putri menyerahkan Maria, apakah kamu harus menderita? Apa yang kau janjikan padanya? Tidak ada, Ibu, jangan khawatir. Putri tidak meminta sesuatu yang tidak wajar. Dia sebenarnya cukup baik. Dia tidak hanya mempersulitku, dia bilang dia menyukaiku. Dia bahkan mengajakku keluar untuk menunjukkan dunia. Oh, Putri mengajakmu untuk melihat pemandangan megah ke tempat terbesar di kota cemerlang. Oh, aku juga ingin mendengarnya. Jadi, apa yang ditunjukkan Putri kepadamu? Putri mengajakku berkeliling ke tempat-tempat di kota cemerlang yang paling disukai para wanita bangsawan. Itu semua untuk pengembangan bisnis keluarga Wijaya. Oh, kamu selalu punya ide cemerlang. Karena kamu sudah tahu, kenapa tidak bilang padaku? Ibu bekerja siang malam untuk pernikahanku, jadi bagaimana bisa aku tega merepotkan ibu dengan ini? Lagi pula, kakek bagaimanapun adalah ayahmu. Aku khawatir dalam hatimu, kau tidak bisa menahan pukulan ini. Sayangku, kau benar-benar sudah dewasa. Sekarang kau tahu cara peduli pada ibu. Aku sedih, tapi aku seorang pengusaha wanita. Aku paling tahu cara meminimalkan kerugian. Dia tidak memperlakukanku sebagai putri kandungnya. Dia ingin menghancurkan keluarga Wijaya. Maka dia bukan lagi ayahku. Dia sendiri yang menyebabkan bencana besar ini. Dia harus menanggungnya sendiri. Aku hanya peduli padamu dan ayahmu. Citra. Joko, jangan biarkan tindakan kakek Wijaya membuatmu kehilangan keyakinan pada cinta dan harapan untuk masa depan. Menikah ke dalam keluarga bukanlah alasan untuk berubah. Hanya keserakahan dan keegoisan yang menjadi alasan. Aku bisa melihat bahwa Joko adalah pria yang baik. Selama kalian berdua bersatu hati, hidup kalian pasti akan lebih makmur dari siapapun. Benar, ibumu benar sekali. Lihatlah ibumu dan aku, kami saling mencintai selama setengah hidup. Kami adalah pasangan teladan kota cemerlang. Contohnya tadi malam, ibumu ada dalam pelukanku, memujiku. Diam. Orang tua tak tahu malu. Apa yang kau omongkan di depan anak-anak? Aduh, sayang, pelan-pelan. Baiklah, baiklah. Sudah larut malam. Biarkan pasangan muda itu istirahat lebih awal. Besok Joko harus pergi ke istana untuk menemui Yang Mulia Baginda. Orang tuamu sudah pergi. Istriku, bukankah sudah waktunya kau jujur padaku? Di Klub Safir, bagaimana tepatnya kau memperluas wawasanmu? Suamiku, biarkan aku menjelaskan. Joko, kali ini, kamu benar-benar mengejutkanku. Aku tidak pernah menyangka kamu begitu hebat memecahkan kasus, menangkap penjahat, dan menikahi keluarga. Anda terlalu memuji, Yang Mulia. Kasus ini bisa terpecahkan berkat Citra yang mengurus semuanya. Di kediaman keluarga Wijaya, aku bisa keluar dengan selamat berkat dia. Oh, Citra Wijaya, aku ingat bagaimana Joko, untuk menghindari pernikahan, bersumpah dengan sungguh-sungguh, padaku bahwa dia sudah memiliki mendiang istri di hatinya dan tidak akan pernah menikah lagi. Bagaimana bisa tidak lama kemudian, kamu punya cinta baru, Joko? Yang Mulia, sebenarnya, tidak ada cinta baru. Mendiang istri yang dibicarakan Joko itu aku. 3 tahun lalu, karena krisis keluarga Wijaya, aku harus berpura-pura mati untuk menghindari bencana. Itulah bagaimana kesalahpahaman terjadi. Wah, kematian palsu yang bagus untuk menghindari bencana, dan reuni yang bagus dengan mendiang istrimu. Kisahmu bahkan lebih aneh dari buku cerita di istana. Baiklah, karena itu kesalahpahaman, aku maafkan, kasus ini selesai. Cabang kedua keluarga Wijaya berkolusi dengan Tuan Pratama dalam pengkhianatan, dan buktinya kuat. Kalian berdua telah berjasa besar, silakan. Hadiah apa yang kalian inginkan? Kesempatan sekali seumur hidup ini tidak boleh dilewatkan. Yang Mulia, aku punya permintaan yang lancang. Oh, coba dengar. Toko-toko keluarga Wijaya di wilayah selatan, meskipun cukup menguntungkan, kurang nama yang bergengsi. Aku berani meminta Yang Mulia memberikan prasasti untuk perusahaan dagang Wijaya. Tidak hanya itu, aku juga ingin meminta Yang Mulia membeli saham. Yang Mulia, harap tenang. Citra tidak tahu aturan istana. Saya akan dihukum atas namanya. Diam. Biarkan saya mendengarnya. Nona Wijaya milikmu ini, seberapa beraninya dia berdagang denganku, Citra Wijaya, keluarga Wijaya, karena pengkhianatan cabang kedua, hampir musnah seluruhnya. Apa, sekarang kau menarikku ke dalam permainanmu? Apa yang kau kejar? Yang Mulia, yang saya inginkan adalah perdamaian 100 tahun untuk Indraloka.
dan stabilitas abadi bagi keluarga Wijaya. Toko-toko keluarga Wijaya di selatan mencakup sandang, pangan, papan, dan transportasi. Orang bisa sehari tanpa membaca, tapi tidak bisa tanpa makanan dan pakaian. Dengan cara ini, saya bermaksud menyerahkan urat nadi ekonomi kota Cemerlang langsung ke tangan Yang Mulia. Oh, Sedangkan uang yang dihasilkan perusahaan dagang ini, setiap tahun, saya bersedia memberikan 30% ke perbendaharaan pribadi kerajaan, dan juga mengambil 50% dari itu untuk bantuan bencana. 50% itu akan kau apakan itu? Kapanpun ada banjir atau kekeringan, dana ini akan dibagikan langsung atas nama kerajaan kepada para pengungsi untuk meringankan beban Yang Mulia. Citra Wijaya, 50% dari laba bersih, tahukah kau berapa jumlahnya? Itu adalah kekayaan dalam perak. Jika kau simpan semuanya di keluarga Wijaya, itu akan membuatmu lebih kaya dari seluruh kerajaan. Benarkah kau bisa melepaskannya? Uang hanyalah harta duniawi. Jika kekaisaran tidak damai, betapapun kayanya keluarga Wijaya, kami hanya akan menjadi ikan di atas talenan. Kekayaan merusak orang yang tidak bersalah. Saya melakukan ini, pertama, untuk meringankan beban Yang Mulia dan mengisi perbendaharaan negara, dan kedua, untuk membersihkan nama Wijaya dari kecurigaan sepenuhnya. Bagus, kata-kata bagus, kekayaan merusak orang yang tidak bersalah. Joko, penilaianmu tentang karakter lebih tajam dari pilihanku untuk sarjana terbaik. Kau bijaksana, Yang Mulia. Sedangkan mataku selalu tajam. Disetujui. Potongan 30% ini akan saya ambil. Papan nama perusahaan dagang Wijaya milikmu akan saya tulis sendiri. Terima kasih, Yang Mulia, atas kemurahan hati, hidup raja. Gigi, kenapa kau sukarela hari ini memberikan setengah keuntungan? Tentu, cabang kedua berbuat salah, tapi kau tak perlu potong keuntunganmu sendiri seperti ini. Kau sungguh berpikir aku hanya bersikap dermawan. Cabang kedua berkolusi dengan Tuan Pratama, itu pengkhianatan kejahatan serius. Meskipun Baginda Raja membebaskan kita sekarang, dia akan mendendam nanti. Langkah hari ini adalah menyerah pada Baginda Raja. Menggunakan uang untuk bantuan bencana tidak hanya memenangkan hati rakyat, tapi juga menunjukkan kepada Baginda Raja kesetiaan keluarga Wijaya. Kita ikat kepentingan keluarga Wijaya dengan kas pribadi Baginda Raja. Jika keluarga Wijaya jatuh, kantong uang Baginda Raja kosong, dia pasti akan melindungi kita. Langkah ini adalah yang benar-benar membuat kita mencapai puncak dalam satu langkah. Kau menderita, sayang. Untuk menjaga keluarga ini aman, kau telah menggunakan setiap trik yang ada. Tidak sama sekali. Dengan dukungan Baginda Raja, di seluruh kota Cemerlang, siapa yang berani macam-macam denganku? Citra, Joko. Mulai sekarang, di istana, jika kau ingin karier yang mulus, sebaiknya kau mulai menjilat pada istrimu. Apa yang kau lakukan? Kita di tempat umum. Aku akan kembali ke kediaman sekarang, dan menjilat istriku dengan benar.